non Chinese Kristen. Mengapa? Ini pengalaman saya ketika saya presentasi paper tentang dinamika dari Tionghoa Kristen di Surabaya pada seminar internasional di salah satu tinggi Islam yang ada di Surabaya. Nah, sama-sama Surabaya, ternyata baik itu dosen, baik itu kemudian mahasiswa atau peserta lain, itu mereka komen bahwa mereka baru tahu kalau Tionghoa itu begitu beragam. Termasuk Tionghoa Kristen juga begitu beragam. Dalam bayangan mereka yang namanya Tionghoa ya Tionghoa begitu. Nah, jadi mereka tidak mengenal begitu ya bahwa Tionghoa Kristen itu beragam gitu. Tionghoa beragam, Tionghoa Kristen juga beragam. Kemudian dari yang saya baca, dari beberapa hasil penelitian yang saya baca, itu ditemukan bahwa ada stereotyping yang negatif ya tentang Tionghoa Kristen. Misalnya mereka bukannya Tionghoa Kristen, tetapi juga secara general Tionghoa, yaitu misalnya mereka dianggap eksklusif, secara ekonomi mereka tuh mendapatkan privilege, kemudian mereka diragukan tentang nasionalismenya, lalu mereka juga dicurigai, dan beberapa disertasi itu kemudian menunjukkan bahwa masih ada ketakutan untuk berinteraksi dengan Tionghoa Kristen itu karena mereka ketakutan terhadap dikristenisasikan. Jadi ini tidak mengacu khusus secara kepada Tionghoanya, tetapi kepada Kristennya. Nah, itu berarti ada dua identitas ini, identitas etnik maupun identitas agama itu menjadi problem begitu dengan stereotyping negatif. Nah, kalau digabung dua-duanya seperti apa? Jadi menjadi lebih dinamis. Lalu kemudian Chinese Kristen sendiri ini belum menjadi bahan kajian yang mendalam di secara penelitian yang mendalam secara luas begitu. Hanya beberapa tulisan yang saya temukan khusus yang membahas tentang Tionghoa Kristen. Tapi Tionghoa itu banyak. Kita kenal misalnya Pak Leo Sudadinata, Pak Didi Kuartanada, itu Tionghoa in general. Tetapi tentang Tionghoa Kristen itu ternyata tidak banyak. Tulisan yang ada itu adalah tahun 2016 yang ditulis oleh Pak Markus Domingus, bagian dari disertasi beliau. Kemudian juga ada Chang Yong Hoon, kemudian ada Susi Ong, lalu ada Suleiman Steinbrink ini mengenai Chinese Christian ya secara umum. Nah, jadi tidak banyak begitu tulisan-tulisan yang kita bisa temukan. Nah, sehingga saya pikir penelitian saya ini bisa memberikan masukan, memperkaya begitu tulisan yang ada tentang Chinese Christian di Indonesia, khususnya di Surabaya. Nah, ini memang jadi permasalahan siapa yang disebut dengan totok Chinese Kristen, siapa yang disebut kemudian disebut dengan peranaan Chinese Kristen, siapa yang disebut dengan lokal Surabaya. Nah, itu saya perlu memberikan definisi gitu. Yang disebut dengan totok Chinese Kristen itu adalah mereka yang datang dari daratan Tiongkok, lalu kemudian mereka datang ke Surabaya, lalu mereka berkembang itu menjadi dua sinode, yaitu sinode GKT dan GKA begitu. Lalu kemudian peranakan Chinese Kristen itu, lalu mereka yang ini ya, yang kemudian sudah lahir di Indonesia, mereka lalu ke depan, lalu mereka berinteraksi, bahkan mereka bisa saja kemudian mempunyai ini ya perkawinan campur dengan penduduk lokal begitu. Lalu ada lokal Surabayan. Ini yang disebut lokal Surabaya itu adalah Surabaya Muslim. Jadi teman-teman Muslim Surabaya yang kemudian saya juga wawancara untuk melihat tentang identitas ini. Nah, kemudian apa pertanyaan dari research question ini? Yaitu yang ada dua gitu. Yang pertama, bagaimana background latar belakang sejarah ini mempengaruhi konstruksi pembentukan identitas ini. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana dinamika menjadi totok Chinese Kristen ini di dalam gereja itu sendiri dalam konteks sosial. Nah, jadi yang pertama historinya, yang kedua adalah tentang dinamika dari kelompok ini. Nah, lalu teori yang saya gunakan, ini mungkin berbeda ya dari teman-teman teologi begitu, tapi saya gunakan ini dalam dua ya, social identity dan kemudian mengenai interaction and identification. Jadi bagaimana interaksi dan identifikasi itu membentuk ini ya, membentuk identitas dari kelompok ini. Lalu kemudian ada teori kedua adalah dramaturgical. Jadi ada front stage dan backstage performances, itu yang dari government ya. Itu saya pakai dua teori ini. Nah, bagaimana mengcollecting data? Saya menggunakan semi-structured interviews, lalu kemudian ada participant observation, saya ikut dalamnya, lalu kemudian hadir di beberapa kegiatan mereka, kemudian juga literatur ya, lalu analyzing datanya, decoding, analyzing dan interpreting terhadap apa yang saya temukan begitu. Nah, lalu dari
collecting data ini temuannya adalah begini. Dari secara sejarah, secara histori ya, ditemukan bahwa begini, ini sudah hampir seabad begitu. Ini menarik ya. Hampir seabad mereka ada di Surabaya, tetapi dari 1900 ini kedatangan mereka, tetapi baru membentuk gereja secara resmi itu tahun 1928. Nah, ini menarik ketika saya coba komunikasikan dengan teman-teman Muslim yang notabene aktivis. Jadi bukan sembarangan teman-teman Muslim, tapi teman-teman Muslim itu yang tergabung di dalam Putra Surabaya. Itu Putra Surabaya ini organisasi yang sudah ada di Surabaya sekitar tahun 1930-an begitu. Dan lokasinya itu dekat. Dengan dekat itu maksudnya kira-kira satu kecamatan dengan lokasi gereja ini begitu. Nah, ketika saya tanya, jadi mereka mengenalnya itu bukan kepada gereja, tidak tahu bahwa tahu ada gereja gitu. Tapi gereja yang bagaimana, seperti apa tuh mereka tidak tahu. Bahkan ketika saya tanya apakah tahu bahwa di Surabaya ini ada gereja Tionghoa pertama yang dari sononya sudah Kristen, itu mereka tidak tahu. Termasuk teman-teman kalangan Kristen sendiri ya. Nah, itu berarti komunitas ini yang sudah Kristen sejak awal itu tidak umum diketahui begitu. Lalu kemudian ketika ini di 1928 ini tahun-tahun penting yang saya catat begitu ya. Lalu kemudian karena pergerakan politik, masalah politik, lalu mereka mengganti nama. Dulu mereka disebut dengan Tionghoa Kituk Kahwe. Ini menjadi nama general ya di gereja Tionghoa di Indonesia begitu. Ketika kita bisa temukan nama ini di berbagai macam kota di Indonesia, Tionghoa Kituk Kahwe. Nah, karena ada masalah politik tahun 1968 mereka harus ganti nama dan mereka mengganti nama menjadi Gereja Kristus Tionghoa, Gereja Kristus Tuhan berikutnya begitu ya. Nah, lalu kemudian 76 lalu mereka berkembang atau berpisah menjadi dua sinode GKT dan sinode GKA. Ini secara historis gereja. Nah, secara historis kemudian politik ini juga berpengaruh. Tahun 1900 sampai 1942 ketika mereka hadir di Surabaya, itu adalah mereka di Surabaya ini ada di bawah bagian dari koloni Belanda begitu. Nah, politik dari Belanda itu kan mereka memisah-misahkan politik yang membagi-bagi tempat tinggal, termasuk juga golongan masyarakat. Nah, termasuk di sini, kalau kita lihat ketika datang 1900-an, kelompok Tionghoa Kristen itu menetap di lokasi Surabaya Utara begitu. Ini daerah pecinan. Lalu kemudian ketika pemerintah kolonial Belanda lalu membuka atau tidak lagi menggunakan politik yang area itu, lalu kemudian mereka mulai terpisah ya atau berpencar atau kemudian berkembang di berbagai area di Surabaya, mulai tidak hanya terkumpul di Surabaya Utara tapi juga mulai mereka berkembang di sana. Lalu 1942 sampai 1945 itu masa Jepang, dan ini masa Jepang ini yang paling berat ya, di mana kemudian ada ancaman ketakutan, lalu kemudian walaupun tampaknya Jepang itu mengembrace tentang Chinese-ness, tapi ternyata dalam praktek tidak seindah itu begitu ya, sehingga beberapa gereja itu tidak buka atau ditutup pada masa ini. Lalu 1945 sampai 1946 ketika mulai masa Orde Lama, lalu mulai ya ada asimilasi program yang dimulai dari Soekarno sebenarnya, lalu kemudian berkembang lebih tajam lagi tahun 1965 sampai 1968 itu pada masa Orde Baru. Nah, yang menarik adalah begini. Di zaman Soekarno sekalipun ada ada asimilasi program sebagai awal dari asimilasi program, tetapi Tionghoa Kristen itu mereka bisa eksis gitu. Mereka bisa punya relasi yang baik dengan yang gereja Tionghoa Peranaan. Nanti kita lihat di dalam sini ada satu masa Tionghoa Kituk Kahwe ini, kemudian juga gereja Toto ini dan gereja Peranaan itu pernah menjadi satu, setelah itu mereka terpisah lagi begitu. Nah, ini ada sejarah yang cukup menarik di 1945, 1965 begini ya, antara relasi interaksi antara gereja Tionghoa Peranaan dan gereja Tionghoa Toto. Lalu 1965, 1998 ini masa setelah G30 SPKI dan kemudian pemerintahan Soeharto itu mengambil alih. Nah, bayangan saya nih, sebelum saya penelitian, bayangan saya, pasti ada dampak yang sangat parah gitu ya terhadap keberadaan gereja Tionghoa Kristen di Surabaya setelah 65. Ternyata saya temukan
di dalam foto yang diberikan oleh kolektor foto ya, narasumber saya itu ternyata tahun 65 Oktober itu di gereja Tionghoa ini itu masih melakukan baptisan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah jumlah yang dibaptis itu banyak orang pindah ke gereja Toto? Nah, ini juga menarik temuannya. Ternyata tidak begitu. Lalu kemana yang orang-orang Tionghoa yang kemudian karena masalah politik 65 itu, lalu kemana? Nah, ternyata kalau saya bandingkan lagi dengan tulisan yang ditulis di gereja Peranaan, Tionghoa Peranaan, ternyata cukup banyak yang pindah ke sana. Jadi untuk yang gereja Toto sendiri ternyata tidak menjadi pilihan utama ya bagi Tionghoa yang akan berpindah agama begitu. Itu temuan-temuan saya di tahun 65 sampai 1968. Nah, lalu bagaimana dinamikanya? Nah, dinamikanya itu yang saya bagi dua ya, in group di dalam sendiri dan out group interaksinya di luar mereka. Nah, ini saya temukan bahwa di dalam in group ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah masa kinship. Jadi ketika mereka datang ke Surabaya, mereka itu diterima, disambut, ditolong itu bukan hanya dari keluarga yang sama begitu. Tetapi mereka juga ditolong, dibantu oleh kemudian yang satu marga bisa jadi atau beda marga atau beda klan gitu ya, atau beda suku, beda dialek gitu. Karena yang datang ini kan ada dialek Hokkien, kemudian dialek dari ada Hakka juga di dalamnya, lalu ada dialek Hinghua, ada dialek kemudian ini Fucho ya, ada dialek Koi. Nah, yang mereka di dalam itu ternyata mereka ketika mereka ditolong oleh yang beda marga, nah ini menarik. Jadi bisa saja satu orang itu punya dua marga, yaitu marga dari keturunan mereka sendiri langsung dari orang tuanya. Yang kedua adalah marga yang diberikan oleh keluarga yang menolong mereka pada waktu itu. Lalu kemudian untuk masalah marriage, masalah pernikahan. Di sini juga saya temukan bahwa masih ada bagi yang kelompok tua, generasi yang pertama itu, atau generasi kedua, atau kelompok yang totok begitu, mereka masih sangat menjaga terhadap ini, eksklusif dari kelompok suku atau dialek mereka begitu. Nah, di sana kemudian misalnya ya, mereka tidak dengan mudah menerima dari kelompok dialek lain untuk menikah. Nah, sementara bagi anak muda, mereka tidak masalah. Bagi generasi muda yang usia 20-30, bagi mereka tidak masalah lagi terhadap harus menikah dengan yang selevel begitu ya, dari secara kelompok subsuku mereka begitu. Kemudian dari bahasa, ini juga menarik. Bagi orang yang tua, generasi yang tua, itu mereka sangat peduli bahwa setiap orang Tionghoa itu harus mampu berbahasa Mandarin. Itu merupakan Chinese identity marker. Tetapi kemudian bagi yang generasi muda, mereka tidak lagi sebagai itu adalah Chinese identity marker. Tapi mereka belajar itu karena ada kebutuhan global, karena interaksi mereka secara global dan kebutuhan global, sehingga mereka melihat bahwa seharusnya kalau untuk bisa berinteraksi secara global, maka orang itu perlu untuk bisa berbahasa Mandarin. Ya. Ini ada perbedaan dinamikanya di situ. Kemudian dalam outgroup interaction. Outgroup interaction itu kemudian di sana ada ya mission institution. Nah, ternyata di situ kita lihat ada muncul kemudian identitas hibrid gitu ya, identitas hybrid. Di mana kemudian ada di sana budaya Tionghoa, kemudian juga ada budaya barat ya, kemudian juga ada budaya Indonesia gabung di dalamnya ketika menjalankan misi. Mengapa? Karena perbedaan dari ini ya, ketika gabung karena ada misionari yang datang juga ada utusan-utusan dari barat, mau tidak mau cara pendekatannya juga berbeda. Nah, kalau pendekatan misionari barat itu biasanya dalam sejarah gereja ini mereka kemudian misionari barat itu melakukan pendekatan dengan cara mengatasi masalah sosial. Misalnya di sekitar gereja yang di Jalan Samudra itu sebagai gereja pertama yang ada, maka di situ kemudian itu banyak terjadi masalah sosial ya. Lalu misalnya ada perjudian, ada juga pornografi dan sebagainya, gitu, ada pelacuran. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh misioneri barat itu adalah dengan mengatasi masalah-masalah sosial ini. Tapi beda dengan pendekatan dari misioneri Tionghoa ya. Mereka pendekatannya adalah dengan cara rumah ke rumah, besuk, lalu kunjungi, yang sakit didoakan, dan sebagainya. Nah, ini pendekatan ini juga
berpengaruh ya terhadap bagaimana pembentukan gereja Tionghoa berikutnya, yaitu bagaimana ketika mereka kuat dalam pengaruh gereja atau misionari Tionghoa, maka mereka kuat juga dalam besuk-besuk, praktek besuk, termasuk John Sung ya, itu juga kan kuat sekali dalam praktek-praktek missionnya itu dengan besuk begitu. Nah, tapi ada efeknya juga. Pendekatan mission dari Barat itu membuat gereja Tionghoa ini juga peduli terhadap kepentingan bagaimana sosial itu bisa lingkungannya bisa sehat. Nah, salah satu adalah yang mereka lakukan, yang mereka serap itu adalah masalah poliklinik. Jadi maka mereka membuka gitu ya poliklinik itu. Lalu kemudian juga ada out-group interaction, itu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat kemudian menjadi Tionghoa itu ini ya menjadi ambigu gitu. Satu sisi boleh, satu sisi tidak dan sebagainya. Nah, tetapi ini ada hal menarik yang saya temukan. Kebijakan pemerintah adalah bahwa tidak boleh menampilkan identitas Tionghoa itu secara publik begitu. Nah, tapi di gereja Tionghoa ini mereka tetap bisa menjaga untuk menggunakan atau ada budaya Tionghoa terutama di dalam bahasa. Ini tidak ini ya, tidak berhenti gitu. Terus itu ada. Nah, ini jadi bahan menarik karena pada masa pemerintah Orde Baru yang melarang penggunaan bahasa Tionghoa, tetapi di gereja Tionghoa itu mereka tetap bisa menggunakan bahasa Tionghoa. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang di kelenteng atau yang di kemudian vihara, di rumah-rumah ibadah dari teman-teman kita yang Buddhis, itu sama sekali tidak boleh begitu. Nah, ini kalau saya tafsir ya, itu ada pengaruhnya begini, dan juga dari masukan dari narasumber, itu tuh dimungkinkan. Nah, yang pertama ada hubungan baik dengan pejabat pemerintah sehingga mereka tahu bahwa hal itu, penggunaan bahasa Mandarin ini bukan sesuatu yang membahayakan atau menghilangkan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kedua, juga saya temukan itu mengapa tidak mengalami tekanan begitu ya, karena orientasi politik dari gereja Tionghoa ini tidak mengacu kepada yang RLC begitu, tetapi lebih kepada ini ya, yang kepada Taiwan, dari segi bahwa banyak misionari-misionari yang ada itu adalah mereka yang berasal dari yang berlawanan dengan politik dari yang RLC begitu. Termasuk juga karena pada masa tahun 64, 65 dan seterusnya, gereja-gereja Tionghoa di Surabaya ini mereka kedatangan beberapa ini misionari Barat begitu. Nah, sehingga dalam sejarahnya, dalam sejarah bagaimana interaksi mereka dengan yang asing, ternyata dianggap bukan suatu ancaman begitu ya untuk tentang nasionalisme Indonesia begitu, dari segi tidak berorientasi kepada China Tiongkok dalam hal ini ya, atau kepada REC-nya. Lalu yang berikut adalah the local, interaksi mereka dengan lokal Muslim Surabaya itu mereka membangun harmonis. Nah, ini keuntungan juga yang di Surabaya, karena di Surabaya ini pusatnya adalah pusat NU begitu. Nah, sehingga notabene bahwa lebih terbuka untuk menerima kerjasama di luar dari kelompok Muslim. Nah, sehingga gereja-gereja ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan inter atau lintas agama itu dengan teman-teman dari Muslim, terutama dari kelompok NU. Itu yang terjadi, baik secara institusi maupun kemudian secara secara pribadi. Nah, lalu ini lagi ya, bagaimana kemudian membentuk identitas etnik mereka, dan itu identitas agama mereka itu dibentuk dari sini ya, ada mission institution, ada charismatic religious leaders yang mempengaruhi mereka, John Sung, Andrew G yang kemudian membuka itu ya, ada STT Aletheia, lalu kemudian juga Saat begitu. Jadi itu mempengaruhi untuk bagaimana mempertahankan identitas agama mereka. Lalu juga masalah pemerintah, jadi kemudian masalah pemerintah yang melarang. Dulu pemerintah tuh masih tidak begitu ketat bahwa menikah itu boleh beda agama. Nah, tetapi kemudian ketika pemerintah melarang adanya pernikahan yang berbeda agama, lalu akibatnya kemudian tidak lagi diberlakukan itu, termasuk di gereja ya. Dulu gereja masih punya masih ada terbuka kemungkinan menikah dengan beda agama, tapi kemudian setelah itu tidak lagi diizinkan dan mereka akhirnya hanya menikah dengan seagama, dan itu memperkuat identitas dari keagamaan sebagai orang Kristen begitu. Lalu kemudian Linda, ya maksimum 1 menit lagi. Oke, baik. Oke, jadi ini ya konstruksi dari segi agama. Lalu kemudian ini ya. Nah, findingnya apa? Ini saya temukan ada istilah baru, Toto Indonesianness. Lalu kemudian juga dari finding yang kedua itu adalah bahwa
menjadi Tionghoa ini kan yang ketakutannya bahwa kalau menjadi Tionghoa orang itu tidak bisa lagi, atau kalau menjadi Kristen orang itu tidak bisa lagi menjadi Tionghoa. Nah ternyata dalam temuan saya bisa, mereka negosiasi dengan tadi ya backstage dan frontstage performances. Jadi mereka tetap menggunakan budaya Tionghoa, misalnya cengbeng itu tetap diadakan. Ini menarik bagi saya ya, cengbeng, tapi isinya muatannya lagi tidak lagi menyangkut budaya Tionghoa ya, tidak lagi masalah budaya, tetapi kemudian di dalamnya itu mereka sebagai merupakan bagian untuk bisa mengenal nenek moyang mereka. Dan finding yang ketiga adalah ada perbedaan maknai identitas Tionghoa mereka itu sebagai dari generasi tua dan generasi muda. Nah, rekomendasinya adalah bahwa kita bisa meneliti lagi ya. Saya kira ketika interaksi yang berbeda, lalu juga ada bisa jadi identifikasi yang berbeda, interaksi yang berbeda itu mengakibatkan juga pembentukan identitas yang berbeda juga. Nah, ini terbuka untuk penelitian di tempat-tempat yang lain yang berbeda interaksinya seperti yang dialami oleh gereja Tionghoa ini. Lalu kemudian bisa lebih digali lagi tentang pemaknaan bagaimana menjadi seorang Tionghoa dari kelompok yang totok dan juga kelompok yang muda, kelompok yang tua dan kelompok old generation dan young generation begitu ya. Kemudian kita juga bisa eksplor lagi juga tentang bagaimana relasi hubungan antara Tionghoa Kristen dengan lokal yang ada di daerah masing-masing. Dan saya kira itu 3 peluang untuk bisa mempertajam lagi penelitian ini. Terima kasih Bu Sarina. Ya, begitu. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih Bu Linda. Kita sekarang akan beranjak kepada presenter yang kedua, yaitu Bapak Yogi Firdaus. Bapak Yogi adalah alumni dari Prodi STH dari STB dan sekarang adalah rohaniawan di GKI Anugerah Bandung. Beliau juga adalah penulis sejarah tersertifikasi LSP P2 Kebudayaan dan Kemendikbudristek RI. Topik yang akan disampaikan hari ini adalah peran orang Kristen Tionghoa dalam pekabaran Injil, kajian historis terbentuknya Jemaat Tionghoa di Jawa Barat. Kepada Bapak Yogi kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, satu kesempatan luar biasa bagi saya boleh mempresentasikan hasil penelitian saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Linda Bustan ya, karena saya hampir tidak pernah menyentuh mengenai informasi gereja Tionghoa yang ada di Jawa Timur. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan satu presentasi mengenai gereja Tionghoa yang khususnya dari komunitas Totok di daerah Surabaya, maka kita saat ini akan bersama-sama bergerak ke wilayah Jawa bagian Barat. Topik saya adalah peran orang-orang Tionghoa dalam pekabaran Injil, kajian historis terbentuknya Jemaat Tionghoa di Jawa Barat pada abad ke-19. Apa yang menjadi latar belakang saya melakukan penelitian ini? Yang pertama, kalau kita saksikan pada saat ini, gereja-gereja berlatar belakang Tionghoa itu berkembang di Jawa Barat. Setidaknya ada 3 sinode besar yang memang sejak abad ke-19 dan abad ke-20 itu sudah berbasis di daerah Jawa Barat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun telah hadir sejak lama, sejak pertengahan abad ke-19, ternyata sejarah gereja berlatar belakang Tionghoa ini tidak banyak dibahas dalam buku sejarah gereja di Indonesia. Sebagai contoh, misalkan buku-buku yang seringkali menjadi bahan ajar utama dari para dosen sejarah gereja Indonesia, seperti Sejarah Gereja di Indonesia karangan Müller-Kruger, Ragi Carita dari Thomas van den End, dan juga Babat Zending di Pulau Jawa, karya dari Y.D. Walterbeck, biasanya mereka hanya membahas mengenai sejarah gereja Tionghoa itu secara sambil lalu, tidak secara detail seperti suku-suku yang lain. Lalu yang ketiga, dalam buku-buku tersebut ternyata orang-orang Tionghoa masih dipandang hanya sebagai sasaran pekabaran Injil, sehingga peran-peran orang Tionghoa khususnya di Jawa Barat itu hilang di dalam narasi-narasi sejarah gereja di Indonesia. Yang keempat, karena hilangnya peran orang-orang Tionghoa di dalam buku-buku sejarah gereja di Indonesia, maka karya misi di Jawa Barat itu hingga saat ini masih terkesan warisan dari Zending Belanda semata, dan kita akan melihat di dalam temuan apakah betul gitu ya sejarah gereja di Jawa Barat itu semata-mata adalah warisan Zending Belaka. Nah, tujuan penelitian tentunya adalah menganalisa peran orang-orang Tionghoa dalam pekabaran Injil kepada sesama etnis Tionghoa yang menjadi fondasi bagi gereja-gereja berlatar belakang Tionghoa di Jawa Barat pada abad ke-19. Maka dari tujuan penelitian ini ada 4 pertanyaan
penelitian yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, bagaimana proses pekabaran Injil kepada orang-orang Tionghoa di Jawa Barat. Yang kedua, siapa saja orang Tionghoa yang berperan penting dalam pekabaran Injil di Jawa Barat. Yang ketiga, apa strategi atau pola yang digunakan dalam pekabaran Injil tersebut. Dan yang keempat adalah apa yang menjadi alasan orang-orang Tionghoa di Jawa Barat pada abad ke-19 akhirnya menerima kekristenan sebagai kepercayaan mereka. Nah, metode penelitian, karena saya adalah kajian historis, tentunya saya menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri yang dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama adalah proses heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber penelitian, baik sumber primer, yaitu berbentuk dokumen seperti dari Orhan de Nederlandse Zendingsvereniging. Ini adalah sebuah warta bulanan yang dikeluarkan oleh Badan Zending NZV di Jawa Barat, lalu Mededelingen van het Java Comité, maupun sumber-sumber sekunder, terutama buku diantaranya adalah The Zending South for Netherlands Oost-Indie. Ini adalah tulisan dari Zendeling S. Volsma yang terbit tahun 1901. Juga sumber-sumber Zending sejarah gereja di Jawa Barat tahun 1858 sampai 1963. Ini adalah kumpulan, sebetulnya bukan buku sejarah gereja, tapi kumpulan dokumen-dokumen primer dari Nederlandse Zendingsvereniging tadi yang sudah diterjemahkan oleh Thomas van den Ende ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga saya didukung oleh sumber-sumber sekunder, terutama mengenai sejarah masyarakat Tionghoa secara umum, seperti tadi Bu Linda sudah mengutip, seperti Ong Hok Ham, Leo Suryadinata, Didi Kuartanada, Peter Carey, dan para peneliti sejarah Tionghoa lainnya. Lalu yang kedua adalah kritik untuk menentukan kredibilitas serta keaslian sumber. Yang ketiga, interpretasi, menafsirkan setiap fakta-fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber penelitian, khususnya berkaitan dengan kondisi sosiopolitik yang terjadi pada abad ke-19. Yang keempat adalah historiografi, yaitu langkah terakhir, menuliskan hasil penelitian dengan memperhatikan seleksi dan kronologis. Nah, tentunya di dalam penelitian saya itu ada batasan penelitian. Yang pertama, fokus yang jadi penelitian saya adalah wilayah Jawa Barat. Dan wilayah Jawa Barat itu pada abad ke-19 berbeda dengan pemahaman kita mengenai wilayah Jawa Barat saat ini yang terpisah gitu ya, menjadi 3 provinsi di wilayah Pulau Jawa bagian barat. Tetapi wilayah Jawa Barat ini adalah mencakup keseluruhan wilayah, termasuk yang dahulu meliputi Karesidenan Batavia, Karesidenan Bantam atau Karesidenan Banten, Karesidenan Buitenzorg yang sekarang menjadi Bogor, Karesidenan Priangan, ini wilayah yang sangat luas mencakup Bandung, Cimahi, Garut, Cianjur, dan sekitarnya, lalu Karesidenan Cirebon. Yang kedua, batasan penelitian adalah di dalam rentang waktu, yaitu tahun 1858 sampai 1889. Kenapa mengambil jenjang tahun ini? Karena sumber-sumber primer yang digunakan itu cukup banyak ketimbang dengan sumber-sumber yang muncul di abad ke-20. Lalu yang ketiga, wilayah yang menjadi fokus penelitian juga adalah komunitas Tionghoa Peranakan. Jadi kalau tadi Ibu Linda Bustan berbicara tentang Tionghoa Totok, saya berbicara tentang komunitas peranakan yang ada di Indramayu, Batavia, Cirebon, dan Bandung yang menjadi 4 komunitas pertama di Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara mengenai peranakan, maka sama ya, kita harus menyamakan persepsi mengenai definisi peranakan itu seperti apa. Tadi juga Ibu Linda Bustan juga sudah sedikit gitu ya menjelaskan mengenai komunitas peranakan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui bahwa kontak antara Tiongkok dengan Jawa itu sudah terjadi sejak abad ke-5. Itu menurut catatan dari Grunfeld. Tetapi komunitas Tionghoa sendiri itu baru terbentuk sejak abad ke-15 di Jawa Barat. Misalkan penelitiannya Mona Lohanda mengatakan bahwa sebelum VOC datang, itu sekitar abad ke-15, itu sudah ada 300 orang Tionghoa di Kesultanan Banten, dan mereka menduduki posisi penting. Bukan sekedar sebagai pedagang, tetapi mereka sebagai syah bandar. Jadi orang yang mengatur lalu lintas perdagangan antara orang-orang lokal di Kesultanan Banten dengan bangsa-bangsa asing yang datang ke Kesultanan Banten. Lalu yang kedua, penelitian dari Jane Taylor mengatakan bahwa ketika Cornelis de Houtman datang ke Batavia atau Jakarta pada abad ke-16, ternyata orang-orang Tionghoa itu sudah membangun permukiman di daerah muara Sungai Ciliwung. Jadi sebelum bangsa Barat, ternyata orang Tionghoa sudah membentuk komunitas terlebih dahulu. Nah, kebanyakan para orang Tionghoa yang datang pada saat itu adalah laki-laki lajang gitu ya, dan menikah dengan perempuan setempat.
Mengapa demikian? Karena memang ada peraturan larangan bagi perempuan Tiongkok pada saat itu untuk keluar dari wilayah Tiongkok berkaitan dengan perjalanan yang jauh dan adanya bahaya-bahaya yang mungkin bisa terjadi kepada para perempuan Tiongkok itu. Peranakan sendiri Bapak Ibu Saudara pada awal mulanya itu di abad ke-17 itu disematkan kepada orang-orang Tionghoa yang sudah beragama Islam. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam penelitiannya misalkan Leo Suryadinata, Ong Hokam, Peter Carey gitu ya. Dan ternyata orang-orang Tionghoa yang memeluk agama Islam itu jumlahnya semakin meningkat terutama setelah peristiwa geger pecinan tahun 1740. Ini menurut penelitian dari Claudine Salmon dan Dennis Lombard. Waktu itu orang-orang Tionghoa karena ada satu peristiwa yang memilukan, cara untuk menyelamatkan diri adalah mereka memotong taucangnya dan akhirnya memutuskan menjadi Islam. Tetapi pada akhirnya karena orang-orang Tionghoa ini memutuskan menjadi Islam, pemasukan pajak kepada pemerintah VOC menjadi kurang gitu ya. Akhirnya setelah itu larangan kepada orang Tionghoa untuk berpindah kepada agama Islam itu diterapkan oleh pemerintah VOC. Nah, yang menarik juga gitu ya, yang menggambarkan mengenai komunitas peranakan itu adalah dari Ong Tai He. Dia seorang yang datang dari daerah Hokkien pada akhir abad ke-18. Di dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Henry Walter Medhurst berjudul Chinaman Abroad, dia mengatakan begini, orang-orang Tionghoa bermukim selama beberapa keturunan tanpa pulang kembali ke negeri asal mereka. Kerap kali mereka memutuskan diri sendiri dari ajaran bijaksana atau Konfusianisme. Mereka akan mencontoh gitu ya kehidupan para penduduk asli dan menyebut diri sebagai pemeluk agama Islam. Nah, ini juga bisa dibandingkan dengan penelitian dari Tan Tassen yang menceritakan bahwa ketika Cheng Ho datang ke pesisir utara Jawa Timur, dia sudah berjumpa dengan komunitas Tionghoa yang beragama Islam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sejak abad ke-19 ternyata pernikahan dengan masyarakat lokal itu semakin berkurang. Jadi akhirnya keturunan dari orang-orang peranakan, terutama mereka yang masih beragama Buddhis Tao atau Konfusianisme itu memilih untuk menikah dengan sesama keturunan peranakan juga. Lalu akhirnya mereka membentuk sebuah budaya yang baru gitu ya, yang dalam penelitian Skinner dan Suryadinata, para laki-laki mereka tetap seperti orang Tionghoa memakai taucang gitu ya, lalu memakai pakaian bernama tangsa. Lalu perempuan-perempuannya tetapi mereka seperti perempuan Jawa, pakai kebaya, mengunyah sirih, dan kalau misalkan berjumpa dengan sesama orang peranakan mereka tidak bersoja gitu ya seperti orang Tionghoa, tapi mereka lebih cenderung untuk duduk bersimpuh seperti perempuan Jawa. Nah, pada akhirnya pada abad ke-20 istilah peranakan itu juga menjadi bergeser, terutama ketika datang orang-orang Tionghoa pada abad ke-20 yang disebut sebagai komunitas Totok, yaitu komunitas yang memang mereka datang dengan keluarganya, lalu mereka masih mempertahankan budaya secara kuat, mereka masih berbicara menggunakan bahasa Mandarin atau dialek-dialek Tionghoa. Lalu, bagaimana gambaran Tionghoa Kristen sebelum abad ke-19? Memang rada sulit ya, Bapak Ibu Saudara, untuk menemukan apakah di sebelum abad ke-19, terutama abad 17-18 di masa pemerintahan VOC, ada orang-orang Kristen, orang-orang Tionghoa yang beragama Kristen. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Bernard Hutting di dalam bukunya itu pernah mengatakan bahwa sekitar tahun 1740 ada seorang bernama Xiao Buenio, mertua dari Kapiten Ni Hokong yang sudah beragama Kristen dengan nama baptis Regina Jans. Nah, saya juga menemukan kembali ternyata pada abad ke-17 itu telah ada orang-orang Tionghoa beragama Kristen dari Ambon yang berprofesi sebagai ahli pembuat bata. Ini penelitiannya dari Neymeyer, ya, seorang ahli sejarah dari Batavia. Nah, maka pertanyaannya begini, kalau sebelum abad ke-19 ada komunitas orang-orang Tionghoa di Batavia, khususnya yang beragama Kristen, di mana mereka beribadah. Ini masih dugaan saya berdasarkan beberapa sumber penelitian. Yang pertama adalah tahun 1633 diselenggarakan ibadat dalam bahasa Melayu. Itu adalah Melayu Pasar atau Kreol Ambon yang digunakan oleh komunitas Tionghoa, baik yang tumbuh besar di Batavia maupun mereka yang datang dari Ambon tadi sebagai ahli bata. Nah, gereja ini berdiri di Binan Hospital atau
rumah sakit dalam tembok dan dilayani oleh seorang berbahasa Melayu bernama Mr. Cornelis Senen. Nah, apa yang memperkuat dugaan saya bahwa memang orang Tionghoa beribadah bersama orang-orang berbahasa Melayu lainnya di tempat itu adalah menurut Niemeyer juga bahwa Mr. Cornelis ini seringkali dipercaya oleh pemerintah VOC untuk menjadi penengah apabila terjadi satu konflik sesama orang Tionghoa pada saat itu. Nah, tetapi persoalannya begini Bapak Ibu Saudara. Ternyata gereja masih berkutat dengan pemeliharaan rohani orang-orang yang sudah Kristen, terutama golongan Belanda. Karena VOC itu tidak pernah berminat pada pekabaran Injil gitu ya. Jadi jangan pernah punya pemahaman bahwa karena bangsa kulit putih agama Kristen mendukung dalam penginjilan. Nah, tahun 1624 itu ada percobaan yang dilakukan oleh Justus Hornius, seorang pendeta dari Indische-Kerk, pendeta dari gereja pemerintah pada saat itu yang berusaha menerjemahkan pengakuan iman rasuli, 10 hukum Allah dan doa Bapa kami ke dalam dialek Hokkien. Artinya pada saat itu di Batavia, Bapak Ibu Saudara, orang Tionghoa itu sudah heterogen, termasuk di dalam penggunaan bahasa. Ada yang menggunakan bahasa Melayu Pasar, ada yang menggunakan Kreol Ambon, termasuk juga di dalam bahasa Hokkien. Lalu pada akhirnya, ini yang cukup membuat hati kita pilu ya, ternyata tahun 1650 terjadi gerakan anti kebudayaan dan kepercayaan Tionghoa di Batavia dengan dikeluarkannya plakat book sekitar tahun 1650. Jadi waktu itu ada gerakan anti kekafiran yang mereka sebut sebagai demikian, sehingga semua kepercayaan Tionghoa, kebudayaan Tionghoa, bahkan kelenteng satu-satunya di sekitar tembok kota Batavia itu harus dihancurkan. Dan itu didukung oleh gereja pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Tionghoa yang sejak semula tidak menjadi sasaran pekabaran Injil dari bangsa kulit putih atau orang-orang Belanda, justru akhirnya dengan peristiwa ini membuat semakin antipatinya orang Tionghoa terhadap kekristenan dan terhadap orang-orang Belanda pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya gairah misi itu memang bangkit di Hindia Belanda, termasuk di Jawa Barat, itu pada abad ke-19 pada masa terutama Gubernur Jenderal Raffles berkuasa di Pulau Jawa. Yang pertama masuk adalah Badan Zending Eropa, yaitu London Missionary Society, dengan 2 utusan pertama, yaitu Milne dan Henry Manhurst. Tetapi persoalannya begini, Bapak Ibu Saudara. Memang 2 orang ini punya beban penginjilan kepada orang-orang Tionghoa yang ada di Jawa Barat pada saat itu. Tetapi ternyata Tionghoa itu bukan sasaran misi utama daripada Badan Misi Belanda. Kenapa? Karena orang-orang Tionghoa di Jawa Barat pada saat itu dipakai sebagai sarana latihan sebelum mereka pada akhirnya memiliki izin untuk bisa pekabaran Injil di Tiongkok langsung. Jadi, Bapak Ibu Saudara, bukan sasaran utama dari Badan Zending atau Badan Misi Eropa. Yang kedua, itu masuk Nederlandse Zendingsvereniging sebagai badan misi pertama yang melayani di Jawa Barat sejak tahun 1863 dengan 3 utusan pertama, yaitu C. Albers melayani di Cianjur, Dijkstra di Cirebon, dan Van der Linden di Indramayu. Tetapi balik lagi Bapak Ibu Saudara, fokus mereka adalah bukan kepada orang-orang Tionghoa, tetapi kepada orang-orang Sunda. Namun di tengah perjalanan ternyata orang Sunda tidak terlalu berespon terhadap pekabaran Injil. Ada 3 hal kenapa NZV itu mengalami kegagalan di dalam pekabaran Injil kepada orang Sunda gitu ya. Saya perlu menjelaskan ini supaya kita punya konsep jangan sampai kegagalan misi di tanah Sunda itu hanya berkaitan karena sudah ada agama yang eksis terlebih dahulu di tanah Sunda. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau saya meneliti di dalam sumber-sumber primer dari NZV, itu ada 3 alasan. Yang pertama adalah peraturan pemerintah berdasarkan Reglement tahun nomor 123 yang membatasi pekabaran Injil kepada orang-orang Sunda. Jadi tanah Sunda itu adalah wilayah yang paling akhir dibuka izinnya untuk pekabaran Injil. Takut pemerintah Hindia Belanda. Kenapa? Karena takut terjadi pergolakan politik yang juga berdampak kepada persoalan ekonomi. Lalu yang kedua adalah terjadi Priangerstelsel, yaitu tanam paksa yang di wilayah Priangan terutama komoditas kopi dan teh. Dikatakan bahwa penderitaan orang Sunda termasuk dikutip oleh Van der Linden di dalam suratnya kepada pengurus pusat di NZV, itu sekitar 10.000 orang Sunda menjadi korban karena tenaga mereka diambil lalu juga tanah mereka dirampas.
Lalu yang terakhir ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca surat dari Van der Linden itu, ternyata penolakan misi itu muncul dari orang Kristen sendiri. Para tuan tanah di Jawa Barat tidak menyukai misi melakukan pekerjaannya di Jawa Barat. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan perlawanan dari orang-orang lokal yang akhirnya lagi-lagi mengenai kepentingan ekonomi. Bahkan Van der Linden itu waktu ke Garut diusir, Bapak Ibu Saudara, disuruh pindah ke Depok, di mana memang pada saat itu sudah ada komunitas orang-orang Kristen dari suku Bali, para pekerja dari Cornelis Kestelin. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, meskipun orang-orang Sunda tidak terbuka terhadap Injil pada saat itu, justru komunitas Kristen Peranakan itu muncul terlebih dahulu pada abad ke-19. Peristiwa emas murni di Indramayu dan pembaptisan 13 Desember tahun 1858 itu menjadi komunitas Kristen pertama di Jawa Barat, yang sekarang menjadi GKI Indramayu. Tokohnya adalah dua orang. Pertama Ang Bunswi dan Ang Jiguan sebagai jemaat sulung dan pemimpin jemaat. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, NZV itu baru datang 1863, tetapi tahun 1858 komunitas peranakan Tionghoa itu sudah terbentuk di Jawa Barat, di Indramayu terlebih dahulu. Maka ketika Van der Linden ditugaskan oleh NZV ke Indramayu, dia sudah terkejut gitu. Ternyata sudah ada komunitas Kristen di situ. Lalu yang kedua adalah Gankwe. Gankwe itu diundang oleh Gius dari daerah Tiongkok Selatan untuk datang dan menginjili ke daerah Batavia. Tetapi ternyata pekabaran Injil kepada orang Tionghoa Peranakan di Batavia itu sedikit lebih terlambat perkembangannya ketimbang di Indramayu. Maka di Patekuan itu baru ada komunitas tahun 1868. Yang ketiga adalah Yu Ong Pao, seorang kapiten Tionghoa. Ini seorang yang memiliki jabatan sangat tinggi di tengah masyarakat Tionghoa. Pada saat itu di Cirebon dibaptiskan pada tanggal 25 Desember 1868. Lalu ada Tung Guan Hock dibaptis di Bandung pada tahun 1888 dan menjadi cikal bakal dari jemaat Tionghoa di Bandung. Memang muncul pertanyaan gitu ya, siapa yang menginjili mereka gitu, orang-orang yang saya sebutkan tadi. Memang mereka pertama kali mendengarkan pekabaran Injil dari kebanyakan sih sebetulnya secara tidak sengaja mendengarkan Injil dari orang-orang pendeta Belanda, tetapi untuk pekabaran Injil kepada sesama orang Tionghoa itu dilakukan oleh mereka sendiri. Maka yang menarik adalah setelah menerima sakramen baptis, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Tionghoa ini melakukan penginjilan kepada sesama orang Tionghoa dan selalu menghasilkan pengabar Injil baru. Jadi ini kayak proses pemuridan gitu ya. Orang dibaptis masuk ke dalam satu komunitas, lalu orang diutus lagi untuk menjadi penginjil-penginjil lokal. Nah, bagaimana peran dan pola penginjilan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas peranakan Tionghoa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tentunya mereka menjadi pengabar Injil. Bahkan dikatakan mereka mengabarkan Injil hingga ke daerah-daerah lain, terutama para penginjil dari Bandung itu menjelajahi hampir semua wilayah Priangan pada abad ke-19 untuk mengabarkan Injil. Lalu yang kedua, sifat kemandirian dari jemaat-jemaat peranakan Tionghoa itu sudah terjadi sejak abad ke-19. Kenapa? Karena jemaat-jemaat ini pun dipimpin oleh orang Tionghoa peranakan sendiri. Misalkan Ang Bunswi, Ang Jiguan di Indramayu, Yu Ong Pao di Cirebon tadi ya, Gouko di Batavia, dan Tung Guan Hock. Itu menjadi pemimpin-pemimpin jemaat. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam surat dokumen-dokumen primer dari NZV maupun dari Het Java Komite. Lalu yang kedua, bagaimana pola penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa peranakan pada saat itu? Yang pertama, mereka persekutuannya di rumah-rumah. Ini menarik itu ya. Kalau masa Jonsung memang mereka pelawatan ke rumah-rumah pergi, tapi justru orang peranakan di Jawa Barat itu tidak seperti itu. Mereka membuka rumahnya, lalu mereka mengundang setiap orang yang tertarik untuk melakukan penelahan Alkitab kaum Awa. Jadi NZV sendiri mengakui bahwa pada masa itu penelahan Alkitab ini tidak didampingi oleh Zendeling. Itu adalah atas prakarsa dan kemandirian orang-orang Tionghoa peranakan sendiri. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah karena rumah mereka seringkali digunakan untuk pengabaran Injil, maka mereka tidak segan mempersembahkan rumah mereka untuk dijadikan tempat persekutuan, bahkan dijadikan gereja pada akhirnya. Misalkan Lim Keng Ho itu di Indramayu mempersembahkan hotel yang dia miliki, aset satu-satunya kepada gereja untuk dipakai sebagai tempat ibadah. Gouko itu mempersembahkan 3 rumahnya
di Patekuan untuk jadikan gereja, dan Tungguan Hope juga pada akhirnya mempersembahkan rumahnya sebagai gereja. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu Saudara, selain persekutuan gitu ya, penelaahan Alkitab di kaum awam gitu ya, pembacaan Alkitab bersama-sama, ternyata interaksi dengan masyarakat umum itu sangat berpengaruh di dalam pekabaran Injil kepada masyarakat peranakan di Jawa Barat. Para penginjil Tionghoa peranakan ini berasal dari kaum pedagang terutama. Lalu yang kedua adalah pejabat publik seperti Kapitan Tionghoa. Ternyata yang menarik, saya rada loncat ke poin terakhir gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu mengubah pandangan baik orang-orang Tionghoa maupun suku-suku lain terhadap masyarakat Tionghoa. Jadi masyarakat Tionghoa yang sudah Kristen itu dikenal menjadi orang yang murah hati, orang yang peduli terhadap sesama gitu. Maka pada akhirnya karena persepsi orang masyarakat umum gitu ya kepada orang Tionghoa berubah melalui pekerjaan mereka, melalui sikap hidup gitu ya. Ini seperti pelayanan marketplace gitu ya, ada di tengah ruang publik gitu Bapak Ibu Saudara. Ternyata orang Tionghoa itu juga berhasil mengabarkan Injil kepada suku-suku lain. Ini yang menarik bahwa saya menemukan pekabaran Injil lintas budaya itu dilakukan pertama kali oleh orang-orang lokal, maksudnya adalah orang-orang Tionghoa peranakan kepada suku-suku lain. Seperti yang dilakukan oleh Tan Ki An kepada orang-orang Sunda dan orang-orang Jawa di Junti Kebon, dan sedikit perbandingan itu di Jawa Tengah ternyata salah satu pengabar Injil kepada orang Jawa adalah Paulus Hoteksan, orang Tionghoa. Maka tak heran, Pak Yogi minta maaf 1 menit. Oke. Maka tak heran Bapak Ibu Saudara kalau pada akhirnya Zendeling NZV pun memohon kepada Yu Ongpa pada saat itu supaya orang-orang Tionghoa Kristen itu menjadi pengabar-pengabar Injil kepada suku-suku yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya lewat aja, ternyata ada begitu banyak orang-orang Tionghoa yang menjadi pengabar Injil di Jawa Barat abad ke-19, terutama penginjilan itu terjadi, maksudnya pola pemuridan itu terjadi di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ayah itu akhirnya memuridkan anaknya dan anaknya juga menjadi pengabar Injil. Misalkan Ang Bungsi dan Ang Jiguan, Yu Ongpao dan Yo Chai Tek gitu ya, Chan Sun Ki dan Chan Hong Yo gitu ya. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam rumah. Nah, ini bagian terakhir sedikit saja. Apa sih yang motivasi orang-orang Tionghoa menjadi Kristen? Yang pertama adalah alasan spiritualitas, tentu bagaimana mereka menemukan keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu Els Kolsma di dalam bukunya juga mengutip kesaksian-kesaksian dari Ang Bun Swi, Ong Bugel, Lim Keng Ho tadi ya, yang mempersembahkan hotelnya bagi gereja, lalu Tan Ki An. Lalu yang kedua, ternyata kita tidak bisa memungkiri bahwa ada alasan-alasan sosial yang membuat orang Tionghoa peranakan itu berpindah kepada Kristen. Karena pada saat itu kita tahu bahwa status warga negara dari komunitas Tionghoa itu adalah Vreemde Oosterling. Ada di posisi tengah gitu ya. Di atasnya suku-suku lain, tetapi di bawahnya bangsa Eropa. Mereka berpikir bahwa kalau mereka menjadi Kristen, mereka menjadi beragama sama dengan Belanda, maka mereka akan naik statusnya. Ini tambahan-tambahan saya lewat saja, Bapak Ibu. Langsung ke dalam kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa identitas masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak homogen. Bahkan secara kebudayaan dan keagamaan termasuk di dalam kekristenan. Gereja Peranakan dan Gereja Totok itu gambaran dari heterogenitas di dalam komunitas Kristen Tionghoa. Lalu yang kedua, komunitas Kristen Peranakan di Jawa Barat bukan hasil pekerjaan Zending Belanda semata, melainkan gerakan misi kaum awam. Orang-orang Tionghoa memiliki peran penting dalam penginjilan kepada sama orang Tionghoa, bahkan kepada suku-suku lain. Penginjilan bersifat holistik karena ada kepedulian mereka juga terhadap persoalan-persoalan sosial. Lalu ini yang terpenting, Bapak Ibu Saudara, kurangnya pembahasan mengenai peran orang Tionghoa dalam sejarah gereja Indonesia diakibatkan historiografi kolonial yang masih digunakan dalam buku-buku SGI di Indonesia yang menempatkan Zending Belanda itu selalu menjadi pemeran utama sehingga hilang peran-peran orang lokal. Rekomendasi Bapak Ibu Saudara, pertama rekomendasi bagi para akademisi, terutama para dosen sejarah gitu ya. Yang pertama, perlunya penelitian mengenai sejarah gereja Tionghoa, tidak hanya di wilayah Jawa. Kalau dari 2 presentasi saya dan Bu Linda gitu, ini masih melihat bahwa penelitian bersifat Jawa sentris gitu ya. Maaf, waktunya Jawa Timur dan Jawa Barat. Ya, sedikit lagi ya Bu. Penggunaan sumber primer dalam sejarah gereja Indonesia di kelas, lalu pengembangan materi SGI yang mengangkat peran para penginjil lokal,
Kepada gereja, saya mendorong terus Bapak Ibu Saudara untuk menulis buku-buku sejarah gereja lokal yang akan berkontribusi di dalam literatur sejarah gereja Indonesia. Terima kasih, mohon maaf jika waktunya terlewat, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yogi. Kita akan masuk kepada pembicara berikutnya, yaitu Bapak Andrianus Yosia. Beliau adalah lulusan MTS Master Theological Study dari Wesley Theological Seminary. Minta maaf Bapak Ibu, tolong di-unmute ya. Baik. Bapak Andrianus Yosia adalah lulusan dari Wesley Theological Seminary dengan gelar MTS, Washington DC, USA, dan beliau sekarang bekerja sebagai spesialis staff, Teaching, Learning, and Curriculum and Self-Development Division di Yayasan Citra Kasih, Jakarta. Beliau juga ada editor di Jurnal Teologi Indonesia. Topik akan dibawakan hari ini, saya terjemahkan dengan bebas dalam bahasa Indonesia, yaitu menuju teologi Roh Kudus, sumber pengharapan sang migran bagi orang Kristen Tionghoa di Indonesia pasca kerusuhan Mei 98. Kepada Pak Yosia, saya persilakan. Oke, halo Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen ya, membagikan PowerPoint. Baik, pertama-tama terima kasih kepada STB ya, sama Pak Sutrisna dan juga Ibu Dwi yang memberikan saya kesempatan untuk berbagian dalam CTM hari ini ya. Dan juga saya merasa terhormat bisa satu panel bersama Ibu Linda dan juga Pak Yogi ya. Mantap. Wah, sangat menyenangkan pada hari ini. Jadi kita akan penelitian yang saya akan lakukan, nah ini berbeda dengan rekan-rekan yaitu Pak Yogi dan juga Bu Linda. Kalau mereka penelitiannya deskriptif, nah saya preskriptif ya. Nah mungkin kalau teman-teman dari sisi religion atau yang deskriptif menganggapnya ini penelitian ideologis yang saya nggak bercanda, penelitian teologi ya. Jadi saya akan mencoba menawarkan sebenarnya refleksi terhadap konsep Allah yang ada terutama pasca kerusuhan Mei 98 ya. Nah saya akan mulai dengan konteks terlebih dahulu. Jadi minimal ada 3 hal yang membuat saya memikirkan tesis ya, atau lebih tepatnya kayak paper saya ini. Jadi yang pertama ada di buku ini, Setelah Air Mata Kering. Nah di bagian akhirnya, di bagian penutup, Pak Ignatius Wibowo misalnya memimpikan ya adanya presiden dari orang Tionghoa begitu ya. Nah satu sisi yang lain, yang kedua itu yang di bagian bawah, ini artikel dari salah seorang mahasiswa doktoral ya di Universitas di Australia dan bilang bahwa ada keadaan traumatik ya. Nah, jadi dari sini saya melihat minimal ada 2 ketegangan berbicara tentang terutama orang Tionghoa di Jakarta dan Bandung ya. Saya cuma bisa bilang sampai titik itu karena tentu kan penelitian dari rekan-rekan yang lainnya sudah menunjukkan bahwa orang Tionghoa itu beragam. Tapi minimal yang saya perhatikan dalam wilayah ini, di mana saya sering bekerja dan juga saya lahir gitu ya di Bandung dan saya sekarang kerja di Jakarta, minimal ketegangan bahwa orang Tionghoa ingin masuk menjadi bagian dalam kehidupan bangsa Indonesia begitu ya. Dan jadi pada satu sisi itu yang diharapkan ya, ini juga ternyatakan jelas dengan penelitiannya ini ya, penutup dari Pak Ignatius Wibowo yang dia tuliskan di situ. Lalu pada satu sisi yang lain juga ada problem alienasi ya. Nah, problem alienasi, keterasingan yang sebenarnya juga terlihat dari luka ya, trauma begitu. Nah, ini juga isu yang lain, tapi memang ada ketegangan ini. Nah, ketegangan ini juga yang saya perhatikan ada ketika pemilihan Pak Basuki Cahayapurnama dan juga pemenjaraan beliau ya. Nah, tentu saya paham ini kompleks sekali, tapi minimal dalam amatan saya pengangkatan Pak Ahok begitu sebutan akrabnya begitu itu menunjukkan semacam ini ya, ketika Pak Ahok diangkat itu kan gereja-gereja Tionghoa rata-rata ya, itu kan senang ya, atau misalnya orang-orang Tionghoa itu rata senang sekali. Karena ketika Pak Ahok diangkat itu menjadi semacam simbol ya, bahwa orang Tionghoa yang tadinya tidak bisa masuk ke dunia politik ternyata bisa. Dan tentu sekali lagi bicara tentang Pak Ahok ini kan ada banyak sejarah yang lain seperti penciptaan partai-partai Tionghoa ya pasca 98 dan juga nah apalagi pasca Pak Ahok ini juga mulai banyak orang-orang muda Tionghoa ya yang mulai masuk ke dunia politik misalnya. Nah ini sekali lagi menjadi gambaran itu ya, ada harapan untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tapi ketegangan yang satu hal yang lain, maksudnya sisi yang lain adalah ketika bicara tentang Pak Ahok ini juga ketika dia dipenjarakan, nah banyak respon-respon ya, seakan-akan menguak luka lama begitu.
tuh kan, kita mah nggak benar-benar jadi bagian dalam bangsa Indonesia gitu. Nah, makanya ketika berbicara tentang minimal dalam pengamatan saya, bicara tentang orang Tionghoa di Indonesia, minimal dua ketegangan ini gitu ya, yang ada. Pengharapan untuk menjadi bagian dan berkontribusi pada bangsa, tapi satu sisi yang lain pengalaman traumatik atau alienasi ya. Nah, mungkin dalam bahasa yang lebih teknisnya posisinya liminal ya. Di dalam kondisi sosialnya masyarakat kita tuh di liminal, di batasan. Nah, makanya dari sini pertanyaan yang saya terpikirkan itu adalah begini. Apabila pemahaman siapa Allah dapat dipahami dengan analogi-analogi, nah ini saya pakai pemikirannya Thomas Aquinas gitu ya, bahwa bagaimana kita memahami Allah itu mau tidak mau hanya bisa terbatas ya pada analogi-analogi. Nah, contoh dalam Alkitab misalnya, bagaimana kita tahu tentang karakter Allah? Ya misalnya figur gembala, misalnya oh Allah itu gembala, oh berarti dia itu providensia yang menjaga misalnya. Oh Allah itu Maha Rahim ya. Jadi bagaimana kita mengetahui tentang Allah mau tidak mau terbatas kepada analogi. Nah, pertanyaannya apabila demikian, maka bagaimanakah analogia entis gitu ya dari Allah terutama dalam konteks demikian? Lebih jauh lagi, lebih tepatnya yang saya bisa bilang adalah minimal bagi saya sendiri, bagaimana saya sebagai seorang Tionghoa yang tentunya mengalami ya diskriminasi rasial walaupun mungkin nggak parah gitu, tapi ada ketegangan itu. Dan satu sisi yang lain saya juga belajar teologi publik gitu ya, saya juga pengen orang Tionghoa itu bisa berbagian dalam masyarakat Indonesia misalnya. Nah, bagaimana saya mendamaikan ketegangan ini, tapi sekaligus memberikan refleksi begitu terhadapnya. Nah, makanya penelitian ini yang saya sebut preskriptif ya. Berarti sebenarnya apa yang teman-teman tadi kerjakan, Pak Yogi, Bu Linda, itu deskriptif. Nah, saya numpang gitu ya. Jadi dari karya teman-teman, saya numpang kasih refleksi. Nah, kira-kira gitu ya penelitian preskriptif. Nah, metode yang jadi makanya saya usulkan sebenarnya akhirnya Spiritus Gaudium Migrator. Nah, ini Spiritus Migrator ini sebenarnya term yang saya gunakan, saya minjem pandangannya Peter Pan ya. Nanti saya akan jelaskan si Peter Pan ini. Nah, tapi saya mengusulkan bahwa refleksi teologi terhadap Allah yang dapat digunakan dalam ketegangan ini adalah Roh Kudus, Roh Pengharapan, Sang Migran. Nah, liberatornya saya nggak bahas, tapi ini yang saya usulkan. Nah, metode yang saya gunakan, penelitiannya itu dinamakan teologi konstruktif ya. Jadi tiga buku yang penting sekali kalau Bapak Ibu tertarik untuk membahas teologi konstruktif. Dan ini saya sudah urutkan berdasarkan tahun ya. Jadi 2005 ada konstruktif teologi, yang Awake the Moment ini tahun 2016, dan yang terakhir 2017 itu sejarahnya itu ada di yang paling kanan. Nah, teologi konstruktif ini sebenarnya berbicara tentang apa? Nah, saya berpikir teologi konstruktif itu bicara tentang 4 hal ini. Yang pertama, teologi konstruktif itu berbicara tentang bagaimana teologi itu sebenarnya adalah iman yang mencari pengertian. Saya percaya kepada Allah saya percaya kepada kekristenan, begitu ya. Saya orang Kristen, tapi saya berusaha untuk mengetahui lebih jauh mengenai iman saya, begitu ya. Bagaimana saya membuat relevan teologi atau katakanlah konsep Allah, begitu ya, dosa dan lain-lain itu dalam kehidupan saya. Nah, tapi teologi iman yang mencari pengertian ini, yang pertanyaannya mencari pengertian dari mana? Nah, ada banyak sumbernya, Alkitab tentu salah satunya. Nah, tapi salah satu aspek yang bagi saya penting dalam teologi konstruktif ini adalah dia berusaha mencari pengertian dari konteks sosial, politik, sejarah, begitu ya. Jadi makanya kami sebagai teolog konstruktif biasanya sangat bergantung kepada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan religion ya, dari Departemen Religion seperti Bu Linda dan juga Pak Yogi begitu. Nah, dari hasil pencerapan ya, atau mencoba untuk melihat realita yang ada dalam konteks sosial dan politik, akhirnya keluarlah semacam refleksi teologis. Begitu ya. Dan juga refleksi teologis ini tentu bukan hanya masalah Alkitab bilang apa, bukan. Tentu itu Alkitab menjadi salah satu media ya, menjadi salah satu sumber berteologinya. Nah, hanya teologi yang dihasilkan akhirnya sifatnya multidisiplin. Begitu ya. Karena sekali lagi pencerapan datanya itu adalah ya tadi data sejarah, dan tadi nama-nama yang disebut sama Pak Yogi dan Ibu Linda ya, Leo Suryadinata, Ong Ho Kam gitu, itu juga jadi kajian literatur yang dipakai. Hanya perbedaannya seorang teolog konstruktif mencoba untuk merefleksikan kembali dari hasil-hasil karya mereka ya. Sekali lagi ini idenya. Nah, terakhir bagian 4 yang sebelah kiri ini ya, kiri bagian bawah, teolog konstruktif mengetahui bahwa ada batasan-batasan dalam dia mencerap informasi. Misalnya saya tentu sebagai seorang Tionghoa yang besar di Bandung misalnya, dan juga sekarang misalnya bekerja di Jakarta, walaupun saya bisa mencoba mengkonstruksikan konsep ini, saya sadar bahwa pengalaman saya yang terbatas ini tentu nggak bisa mengakomodasi seluruh gitu ya teologi yang ada. Nah, contoh sederhananya saya pernah kerja di Ambon begitu, dan orang Ambon beda sekali ya Tionghoa cara berpikirnya. Dan bagaimana mereka berbaur dengan masyarakat itu beda sekali. Makanya di sini saya tidak mengklaim bahwa teologi ini harus bisa untuk semua. Tidak.
Makanya ide konstruktif yang saya mau tawarkan di sini adalah minimal dalam ketegangan yang tadi saya sudah jelaskan, kita bisa itu ya mencerap makna teologinya. Nah, saya akan membangun teologi saya dari dua orang. Yang pertama adalah Jürgen Moltmann, dan yang kedua adalah Peter Pan. Nah, saya akan jelaskan mereka berdua. Yang pertama Peter Pan ya. Peter Pan ini adalah dosen di Georgetown University sekarang di Washington DC, dan dia tuh terkenal sebenarnya tokoh yang hebat sekali. Dia banyak menulis, tapi belakangan ini dia sangat terkenal dengan integrasi antara teologi dan migrasi ya. Jadi ngomong-ngomong sekarang ini dikenal katanya menurut Peter Pan, this is the age of migration katanya. Jadi kita tuh sekarang berpindah kemana-mana ya, karena teknologi berkembang, misalnya pesawat misalnya teknologi penerbangan makin canggih, kita sekarang bisa merasakan mungkin gitu ya, makan pagi di Indonesia, makan malam di mana gitu ya, makan siang di mana gitu ya. Jadi kita nih hidup dalam zaman yang sangat mobile. Dan Peter Pan ini sebenarnya orang yang mendalami ini. Dia menulis 4 buku yang penting, di sini saya jabarkan. Tahun 2000, seingat saya 2007, yang Christianity in Migration ini 2006 ya, atau itu. Nah, lalu salah satu artikel penting yang menjadi dasar penelitian saya ada di Theological Studies ini ya, Deus Migrator, God the Migrant. Lalu yang terakhir tahun 2020 Peter Pan juga menulis ini Christian Theology in the Age of Migration. Nah, poinnya apa yang mau saya sampaikan dari Peter Pan ini adalah ini ya. Peter Pan berpendapat bahwa tanpa adanya migrasi tidak akan ada kekristenan dunia. Jadi sekarang dalam kajian sejarah kekristenan ada yang namanya World Christianities, dan misalnya kajian Ibu Linda dan Pak Yogi juga mungkin bisa dikategorikan ke sana ya, World Christianities in Indonesia misalnya. Nah, bagi Peter Pan, bicara tentang kekristenan dunia ini nggak mungkin nggak ada migrasi. Contoh sederhananya, orang Israel itu kan, kalau di Alkitab tuh ada tuh ya, dari Yudea, Samaria, gitu, sampai ke ujung bumi. Itu aja udah menunjukkan bahwa pergerakan kekristenan yang awal itu dipengaruhi oleh migrasi. Lalu berikutnya, Pan juga misalnya di dalam buku World Christianities ini, dia mengelaborasi ya, bagaimana kekristenan itu pindah tuh dari Eropa, lalu misalnya bahkan konon menurut tradisi Matius itu sendiri kan sampai ke Ethiopia misalnya, bahkan Thomas itu sampai ke India ya. Jadi coba perhatikan penyebaran kekristenan itu bicara tentang migrasi sebenarnya. Nah, makanya Peter Pan memberikan refleksi teologis terhadapnya. Nah, lebih detail bisa dilihat di sumber-sumber ini. Dia bilang adalah yang pertama mengenai Tritunggal, begitu ya. Allah Bapa itu Allah yang sebenarnya bermigrasi. Nah, teologi yang dia bangun itu dia bangun dari yang buku tahun 2021 itu. Jadi dia bahas tentang perjanjian lama ya. Jadi walaupun karya teologi, tapi ini biblis sekali ya. Dia bahas banyak sekali tentang Alkitab di sana, dan dia memperhatikan bahwa ternyata Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang dalam kemah sebenarnya. Tinggal di kemah, berpindah, dan bahkan Allah yang ini juga ikut berpindah pada waktu pembuangan. Jadi sebenarnya bisa dibilang, Pan mau bilang, bukan hanya masalah kekristenan setelah ini ya, setelah dari Kisah Rasul sampai sekarang, kekristenan adalah agama migrasi, tapi dia mau bilang bahwa bahkan agama kuno, agama Israel sendiri adalah agama migrasi. Mengapa? Allahnya sendiri adalah Allah yang bermigrasi. Lalu yang kedua, Pan juga mengamati bahwa ternyata Yesus Kristus tanda petik, apabila dimaknai dari sudut pandang seorang migran, Yesus itu sebenarnya migran juga. Migran dari mana? Dari surga. Dia itu seorang migran dari surga yang bermigrasi, tanda petik, berinkarnasi ke dalam dunia. Makanya misalnya kan dalam Injil Yohanes itu kental sekali ya, ada istilah-istilah seperti dunia ini menolak aku, misalnya begitu ya. Nah, satu sisi kesannya kayak Yesus itu melo-melo begitu ya. Tapi bukan. Dalam satu sisi yang lain bisa dilihat bahwa Yesus itu memang migran. Makanya ada penolakan-penolakan. Dan nanti kita lihat juga ada teologi diaspora misalnya. Tapi saya nggak akan bahas ini. Tapi ide mengenai migran ini sangat kental sekali. Lalu terakhir, Roh Kudus. Nah, ini menarik. Bagi Pan, dia melihat bahwa Roh Kudus ini adalah semacam penggerak migrasi. Nah, jadi kan pertanyaannya kenapa katakanlah pada abad keempat misalnya ya, atau abad kelima, Kekaisaran Romawi harus hancur, misalnya karena orang barbar itu kan, vandal gitu ya, dan itu yang lain-lain. Kenapa? Nah, bagi Pan itu adalah semacam Roh Kudus yang menggerakkan ya. Jadi satu sisi Pan itu semacam percaya bahwa dunia ini, sejarah dunia ini ada di dalam Allah Tritunggal itu ya. Dia sudah menggerakkan sejarah ini sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Roh Kudus adalah penggeraknya. Nah, berikutnya saya juga membangun ide saya dari Jürgen Moltmann. Wah, ini teolog yang besar sekali ya. Dia ada menulis banyak sekali buku, tapi Jürgen Moltmann ini dikenal salah satunya itu dengan teologi pengharapan ya. Nah, dia menulis di tahun 64, ini Theology of Hope, dan dia berkembang, dan untuk teologi hope ini ada banyak bukunya, 3-4 begitu. Tapi yang bagi saya menarik adalah kalau kita mau mengetahui tentang bagaimana Moltmann melihat keterhubungan antara Allah dan dunia, buku yang penting justru ada di God in Creation ya, tahun 84.
Dan tahun 2021, Moltmann tuh kembali kayak semacam merumuskan kembali lah seluruh teologi yang dia punya dalam buku The Spirit of Hope, begitu ya. Nah, saya akan coba sarikan 3 buku ini, walaupun ada banyak buku yang dia tulis, tapi 3 ini yang bagi saya penting dan menjadi highlight saya. Nah, dari 3 hal ini, Moltmann itu sebenarnya melihat bahwa pengharapan itu menggerakkan sejarah dunia. Dalam arti apa? Bagi Moltmann, melihat dunia ini tuh sebenarnya ditopang oleh janji Allah ya. Janji Allah itu dimulai dari mana? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, begitu ya. Nah, kan dan roh Allah itu kan melayang-layang ya, mengerami dunia ini. Nah, proses pengeraman ini sebenarnya udah ada semacam sisi eskatologi ya, eskaton. Bahwa pada akhirnya, nah, ya Moltmann juga ada, misalnya Moltmann itu misalnya membangun teologinya itu ya, ada kejahatan di dalam penciptaan yang awal gitu, tapi kejahatan ini pada akhirnya tuh akan dihilangkan. Nah, makanya sebenarnya Moltmann tuh punya paradigma bahwa sejarah manusia ini ditopang oleh janji Allah. Makanya janji ini bukan masalah optimisme, begitu ya, tapi janji ini adalah hope, pengharapan. Pengharapan apa? Akan diciptakan ulang ya, recreation. Oh, jadi Moltmann ini menarik sekali. Nah, dari sekian banyak ide yang Moltmann punya, minimal saya bisa melihat bahwa Moltmann itu punya semacam model tritunggalnya ya. Nah, tritunggalnya itu yang pertama adalah Allah itu sumber pengharapan dan memberikan janjinya lewat Alkitab. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bagi Moltmann, Alkitab itu apa? What is the Bible? Bible is the book of promise of God. Gitu ya. Itu buku janji Allah. Yang isinya apa? Bahwa Allah akan menggenapi janjinya kepada umatnya. Nah, lalu dari mana kita tahu bahwa itu benar? Nah, Moltmann bilang, Yesus Kristus yang menjadi puncaknya. Jadi ketika inkarnasi Kristus dan kematian Kristus dalam dunia itu menjadi segel ya. Yaitu kebangkitan Kristus. 2 menit lagi, Pak. Oke, nah menjadi segel bagi itu, dan terakhir Roh Kudusnya eksekutornya. Nah, dari ide ini makanya, nah ini ya, ide yang saya mau bilang bahwa Allah Tritunggal migran, Allah Tritunggal sumber pengharapan. Nah, ini yang jadi cocok dengan model konteks keterasingannya. Begitu dari orang Tionghoa. Nah, ini kakak konstruksi yang saya buat. Nah, karena itu, nah ini juga kalau teman Bapak Ibu sekalian tertarik, kalau gitu dampaknya apa terhadap diri kita? Saya minimal melihat ada 2 dampak. Yaitu seorang Tionghoa Kristen, tadi kan Tionghoa secara umum, saya tarik ke Kristen sekarang, Tionghoa Kristen di Indonesia peziarah ya. Entah pada akhirnya akan diterima masuk dalam masyarakat Indonesia ataupun harus berziarah kembali kemana gitu sampai kesudahan zaman. Nah, ini ada rekan saya yang menulis yaitu di Missiologi Kontemporer, itu ada Ci Kartika ya. Dia juga menulis di Indonesian Journal Theology tentang keterasingan ya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik ke sana bisa melihat ini. Lalu ada juga teman saya Hans Harmaka Putra yang menulis tentang scapegoat ya. Ini juga ide yang menarik. Jadi ini dampak yang saya pikir bisa kita cerap. Dan terakhir rekomendasi saya terhadap gereja adalah yang pertama ada 3 ya. Resiliensi, rekoleksi, dan resistensi. Jadi resiliensi berbicara tentang ketahanan ya. Kalau memang Allah adalah sumber pengharapan dan Allah adalah migran yang bersama-sama migran, berarti gereja perlu menggalakkan semacam itu ya, menggugah jemaat agar tetap kuat ya dalam apapun yang dihadapi. Resiliensi. Kedua, rekoleksi. Karena narasi migran ini narasi yang unik, maka bagi saya kisah-kisah tentang migran ini perlu digalakan. Jadi misalnya perlu ada penelitian akademis, lalu juga testimoni-testimoni ya mengenai kerusuhan 98 misalnya, atau katakanlah bagaimana diskriminasi yang dihadapi. Saya pikir perlu banyak digalakkan ya, gereja perlu menggerakkan itu. Dan yang terakhir resistensi. Apabila memungkinkan, gereja mungkin perlu melakukan advokasi Bapak Ibu sekalian. Karena berbicara tentang ketimpangan itu ya, sampai sekarang kan walaupun kita diterima tapi masih ada keterasingan. Nah, saya pikir gereja perlu menjadi pendamping, sama seperti Allah yang bersama-sama dengan migran dan bahkan dia adalah migran, maka gereja pun harus menampakkan wajah itu, kasih kepada migran, gitu ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yosya. Dan sekarang kita akan minta kesediaan daripada Pak John Lee untuk memberikan tanggapan. Bapak John Lee adalah dosen Biblika Biblika dan juga Kaprodi MDiv di STT Amanat Agung. Beliau mendapatkan PhD dari Southern Baptist Theological Seminary USA. Silakan kepada Pak John Lee untuk memberikan tanggapan kepada 3 presenter yang telah menyampaikan materi. Baik, terima kasih Bu Sarina, dan juga sekali lagi terima kasih untuk alma mater saya, STT Bandung, Pak Trisna, Ibu Dwi, dan teman-teman untuk kesempatan ini. Kalau tadi Pak Yosya mengatakan dia membangun di atas penelitian sosial, penelitian historis, sekarang saya harus menanggapi 3 bidang ini Pak. Jadi historis, kemudian sosial, dan juga teologi. Sementara saya orang Biblika, gitu ya. Jadi ya mungkin dari
tentu ini mempengaruhi perspektif saya tentang biblika, tapi juga dalam tanggapan ini juga saya mungkin lebih juga sebagai praktisi, ya, sebagai perkenalan saja. Saya orang Tionghoa generasi ketiga, jadi kakek nenek saya ini adalah, kalau dalam skema itu adalah Tionghoa Totok yang sampai ke Sumatera di kota Bagan Siapi-Api sekitar 1910 gitu. Ya, tapi papa saya sudah lahir di Indonesia, saya sudah lahir di Indonesia. Tapi umur 10 saya dari sana saya pindah ke Jakarta sampai sekarang. Jadi memang ya ada ada nuansa sana juga, dan gereja saya adalah gereja Tionghoa yang kita selalu mengadakan kebaktian dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, selalu terjemah either or. Kemudian juga suku yang banyak itu adalah suku Hokkien, suku Teochew, suku orang dari Medan juga, ya. Jadi mungkin banyak juga sebagai praktisi. Menarik sekali, saya belajar banyak sekali dari penelitian-penelitian teman-teman, ya, dan mungkin saya ingin memberikan beberapa poin, mungkin bisa jadi diskusi atau jadi pemikiran mendalam, lebih mendalam nanti ke depan, ya. Pertama dari penelitian Bu Linda, ya, ini menarik sekali, penelitian orang Tionghoa Kristen, ya. Memang pernyataan pertama ini agak shocking bahwa ternyata orang-orang yang bukan Tionghoa itu dia benar-benar cukup buta gitu, ya. Dia pikir Tionghoa itu satu gitu. Dan itu satu refleksi juga bahwa memang ya kita punya sejarah yang panjang, tapi memang komunikasi atau hubungan dengan orang yang bukan Tionghoa dengan bukan Tionghoa itu menjadi satu hal yang ada gap yang besar, yang kita tidak, saya sebagai orang Tionghoa juga tidak mengenal, ya. Saya belajar NU, Muhammadiyah, tapi juga mungkin di dalam, kalau masuk lagi ke dalam, mungkin saya juga sudah buta. Sementara dari teman-teman bukan Tionghoa mengenal Tionghoa itu juga bukan buta, cukup tertutup begitu. Nah, refleksi saya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah ini begitu. Ya, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tentu satu hal yang saya soroti begini. Ini dalam bentuk pertanyaan, ya. Refleksi saya adalah sekarang ini kan kita ini sekolah, kalau pengalaman saya di Jakarta, sekolah-sekolah Kristen itu seringkali itu banyak Kristen-Kristen yang agak bagus itu justru homogen, Tionghoa gitu. Beda dengan Katolik, ya. Di sini kita ada Canisius. Kalau Canisius itu orang Tionghoa, anak menteri, anak pejabat. Kalau Katolik itu cenderung, saya SMA Katolik, kita campur gitu. Tapi kalau orang sekolah-sekolah Kristen Tionghoa ini cenderung homogen. Anak saya juga masuk sekolah Kristen, yang juga ya 99,9% itu Tionghoa. Jadi itu jadi mungkin satu refleksi ketika kita mengembangkan pelayanan sekolah Kristen ini, ya. Bagaimana kita mengajarkan, mengenalkan di luar Tionghoa kepada anak-anak kita sejak dari dini. Lalu yang kedua, tentang finding nomor 2, ini juga menarik, ya. Bagaimana orang Kristen Tionghoa, orang Kristen bisa menjadi Tionghoa dan Tionghoa bisa menjadi Kristen. Tadi disebut tentang budaya Cengbeng, ya, ke kubur. Orang Kristen Tionghoa juga bisa dalam formatnya yang berbeda. Saya sebenarnya punya pikiran begini. Saya perayaan Imlek itu ini orang Kristen, kita sebagai gereja ini perlu melakukan sesuatu gitu. Karena sebenarnya Imlek itu kan perayaan budaya, cultural, panen, awal musim semi, yang sebenarnya lintas agama. Tapi hari ini di Indonesia itu sudah diasosiasikan dengan agama tertentu. Bahkan Imlek itu dikasih kode 2700 sekian, yang sebenarnya itu adalah tahun kelahiran Konfusius. Sementara Imlek itu jauh melampaui Konfusius perayaannya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen Tionghoa menunjukkan eksistensi bahwa mengimbangilah, ya, memberikan warna yang lebih ini bahwa ini Imlek ini bukan agama tertentu nih, tapi Imlek ini Tionghoa. Jadi mungkin perlu juga, ya, PGTI ataupun gereja Tionghoa bikinlah perayaan Imlek besar-besaran gitu untuk menunjukkan setiap kali perayaan Imlek nasional yang melakukan, ya, dari agama tertentu. Jadi ini konsep yang sudah bisa juga nanti membuat kita ini makin terpinggirkan gitu sebagai orang Kristen Tionghoa. Soalnya kita jadi kehilangan identitas, ya. Satu hal lagi yang saya sampaikan dulu sekarang tentang finding nomor 3, ya, tentang orang Kristen Young Chinese dan Old Chinese. Ini memang satu dilema. Karena saya berada di berkenalan, orang tua saya itu mungkin masih pendidikan Tionghoa, saya sendiri
sudah berubah gitu ya. Nah, kadang-kadang itu menjadi satu, terus terang itu jadi satu perlu percakapan nih. Sebenarnya sampai sejauh mana kita bisa mengatakan Tionghoa itu seperti apa gitu. Ya, karena misalnya nilai orang Tionghoa dulu itu kan taat orang tua. Ya, di artikel yang saya baca, artikelnya Pak Yogi itu tentang konsep how dan put how itu kan kuat sekali. Jadi apa kata orang tua harus diikuti gitu. Even yang dikatakan itu doesn't make sense gitu untuk konteks sekarang, misalnya begitu. Tidak boleh menikah sama orang yang bukan Tionghoa, titik. Padahal dia Kristen. Gitu. Kita sebagai identitas Kristen, kan kita harus mengatakan teologi kita, kekristen kita itu yang mendrive kita, bukan nilai Tionghoa. Nah, itu perlu ada percakapan. Ya, dalam konteks ini sedikit trigger begini. Saya tuh makin perhatikan gini ya, mahasiswa-mahasiswa saya itu kalau ditanya, kamu orang apa? Oh, kakek saya orang Tionghoa. Nenek saya, kakek dari papa orang Tionghoa. Nenek dari papa orang Ambon. Papa saya orang Tionghoa, mama saya orang Flores. Nah, jadi orang apa ini gitu? Jadi ini sebenarnya mempercakapkan Tionghoa ini juga satu hal yang perlu kita pikirkan. Saya akhirnya lama-lama itu nggak bisa ditanya lagi sebenarnya. Mungkin kita harus bicara Indonesia gitu. Indonesia sebagai identitas. Ya, karena memang nggak bisa dilacak. Kalau saya, papa, kakek, nenek, papa, mama itu semua masih begitu. Kalau nanti anak saya sudah menikah sama orang bukan orang Jawa, udah susah gitu. Jadi itu satu catatan mungkin nanti bisa didiskusikan ya. Kemudian yang kedua, artikel Pak Yogi dan juga presentasi ini juga sangat menarik. Saya luar biasa kagum ini untuk Pak Yogi yang sangat berdeal dengan primary source gitu ya. Ini satu hal yang sangat perlu perlu dipuji ya, bahwa di tahap-tahap awal penelitian ini sudah kaitan dengan itu. Nah, mungkin saya ingin yang saya ingin catat ya, memang secara refleksi teologis memang ada saya lihat memang tentang kuasa Allah yang luar biasa ya. Saya baca di artikelnya itu kan bagaimana di Jawa Barat justru yang ingin dicapai orang Kristen Barat malah nggak berhasil, tertutup pintunya, orang Kristen Barat mau suku non-Chinese, tapi hasilnya malah gereja Chinese yang berkembang gitu. Jadi ini ya secara refleksi teologis kita melihat Allah itu berkarya dengan luar biasa ya, dengan jalan yang tidak kita bisa duga ya. Jadi ada satu harapan. Nah, yang kedua adalah mengenai ekonomi ya. Saya terus terang belajar dari artikel itu. Saya menyadari begini. Yang saya sense bahwa memang orang Tionghoa kenapa pintar itu berdagang gitu. Ya, saya coba setahu saya dalam itu telusurannya adalah sampai ke Orde Baru. Ternyata ini telusurannya bahkan ke zaman Hindia Belanda. Orang Tionghoa itu udah kamu dagang aja gitu. Jadi memang nggak heran kalau ya orang Tionghoa pinter lah gitu ya. Tapi sebenarnya pada saat yang sama juga menimbulkan satu inconfidence bahwa kita ini cuma bisa dagang ya. Kita nggak bisa nggak sih kita politik? Bisa nggak sih kita beraksi sosial? Bisa nggak sih kita membangun bangsa? Itu kadang-kadang ya mungkin ini di kalangan Tionghoa totok ya. Karena di sejarah kemerdekaan kita tahu even 1945 sebelum itu orang-orang Tionghoa itu sudah muncul di sana gitu ya. Pejuang hukum HAM Yap Tiam Hien itu sudah terkenal dalam ini tanpa harus ada. Jadi sebenarnya saya lihat mungkin ini bukan kita tidak bisa, tapi memang sejarah sosial itu mengarahkan kita ke sana sehingga kita bisa membangun satu confidence sebenarnya untuk keluar. Ya tadi disinggung pasca Ahok itu banyak Tionghoa muda yang muncul yang adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya, yang satu lagi untuk komentar ini adalah saya amati juga begini. Tadi dikatakan bahwa di zaman Belanda orang mau menjadi Kristen karena ada status yang level tengah itu kan. Lalu saya lihat mudah-mudahan ini karena ini pengamatan langsung begitu ya, fenomenologi mungkin. Tapi di zaman pasca pemberontakan G30 SPKI, banyak orang mau menjadi Kristen karena orang perlu punya agama, gitu kan? Jadi banyak orang berbondong-bondong. Lalu mungkin kira-kira tahun 80-an ketika saya remaja, saya mengamati bahwa orang itu mau jadi Kristen, banyak agama-agama, misalnya orang tua saya yang Buddha itu dia senang orang ke gereja.
sekolah Kristen karena ada nilai-nilai yang dianggap superior dalam kekristenan. Misalnya karakternya lebih baik. Ada jemaat saya yang dia kerjaannya itu dihargai karena jujur gitu. Mungkin prestasinya nggak terlalu ini, tapi jujurnya itu yang membuat dia tuh aman sampai pensiun, nggak ada masalah gitu. Nah, itu ada karakteristik superioritas dalam kekristenan, dalam hal karakter. Pendidikan sekolah Kristen itu dianggap lebih bagus dari pendidikan sekolah agama yang lain. Tapi sekarang agak berbeda. Nah, ini satu challenge. Ya, kalau menurut saya sih sekarang agak berbeda. Satu, semua agama ini sudah mendapat satu confidence, dan dalam konteks Indonesia kan diakui. Ya, bahkan jadi semua agama ini punya confidence. Bahkan kadang-kadang Kristen bisa jadi inferior. Di Jakarta ini ada Yayasan Buddha Suci yang punya gedung yang luar biasa besar, punya rumah sakit yang bagus. Bahkan banyak orang Kristen kalau operasi ke sana lagi karena lebih murah gitu, dan ada pelayanan sosialnya juga. Jadi ini situasi ini agak berubah ya. Kalau kita bicara pelayanan sosial gereja, nggak bisalah dibandingkan dengan pelayanan sosial ini. Nah, ini mungkin satu challenging yang bagaimana kita bisa menempatkan itu ya. Yang terakhir dari Pak Yosia, ini juga penelitian yang luar biasa ya. Saya singkat saja di sini, saya senang dengan kesimpulan bahwa di Mei itu memunculkan pengharapan sekaligus memunculkan trauma sekaligus pengharapan. Saya setuju ya bahwa memang korban orang Tionghoa di bulan Mei, dan sebenarnya bukan cuma orang Tionghoa, bangsa Indonesia itu kan kena ya. Banyak orang kalau di Jakarta itu semua orang itu ya, yang mall yang terbakar lah itu kan sebenarnya ini kita bukan bicara ini, tapi semua. Tapi buat orang Tionghoa khususnya, pengorbanan ini kayak membuka diskriminasi 32 tahun ya. Saya orang hukum, saya bisa tahu bagaimana sulitnya orang Tionghoa itu 32 tahun itu karena martir, dalam tanda kutip darah-darah yang tercurah itu. Kita berubah luar biasa. Arahnya luar biasa. Apakah sudah capai ideal? Tidak capai ideal. Tapi menurut saya itu, ya buat saya refleksi gini, itu dalam tanda kutip transformasi atau revolusi yang berdarah, tapi nggak sampai yang kita bicara revolusi Prancis yang begitu mengerikan gitu. Tapi kita bisa merubah haluan itu begitu luar biasa dalam tradisi Mei ini. Ya, banyak korban yang harus kita hargai, tapi memang ada pengharapan ya. Nah, yang terakhir tentang migrasi ini, saya ingin menarik ya bahwa teologi migrasi ini, kekristenan itu tidak bisa lepaskan dari migrasi. Nah, saya mungkin ingin menyambung ke pergumulan kita ya. Sekarang kan orang Tionghoa ini lagi berusaha, lagi mencari identitas established gitu ya. Mungkin kalau dari perspektif migrasi ini sebuah kesempatan juga. Karena kalau orang nggak bermigrasi, nggak ada perspektif baru, nggak ada konteks baru, nggak ada refleksi baru, nggak ada lagi sumbangsi yang baru gitu. Tapi selama kita masih seperti dalam journey, dalam perjalanan, belum sampai zona nyaman, belum established, pada saat itulah sebenarnya kesempatan untuk berteologi, ya, berefleksi itu menjadi terbuka. Ya, beda dengan kalau misalnya kita sudah dalam tanda kutip kayak orang Amerika di negaranya sendiri, apalagi mau direfleksikan gitu. Tapi saya lihat positifnya bahwa situasi sekarang yang pergumulan dalam mencari identitas, membangun identitas ini adalah kesempatan ya untuk membangun teologis, untuk berkontribusi, gereja berkontribusi bagi masyarakat dan orang Kristen Tionghoa. Begitu Bu Sarina, saya sampaikan pandangan saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Joli untuk komentar, untuk tanggapannya kepada 3 presenter. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan juga mungkin ada komentar-komentar yang positif untuk memperkaya diskusi kita pada hari ini. Nah, mungkin yang pertama adalah kita masuk ke dalam pertanyaan. Nah, masing-masing mungkin presenter bisa menjawab terlebih dahulu satu pertanyaan ya, karena waktu kita yang terbatas. Harap bisa dijawab dengan singkat, jelas, tepat gitu. Baik, untuk Ibu Linda, mungkin saya akan dari beberapa pertanyaan ini saya satukan saja, yaitu bagaimana tentang keberadaan gereja Tionghoa di Indonesia. Apa kriterianya itu kita bisa katakan itu gereja Tionghoa? Apakah hanya berbahasa Mandarin? Kemudian yang kedua adalah langsung berkaitan dengan soal misi dan pekabaran Injil. Apakah sebaiknya mereka bergerak di ranah orang Tionghoa menginjili orang Tionghoa, karena mengingat
tekanan dan sebagai kaum minoritas, ataukah mereka harus berani bergerak di luar homogeneous people group yang sudah lebih dari seabad ya, sistem penginjilan yang ada di Indonesia. Karena kalau tidak mungkin bisa terjadi polarisasi sosial ekonomi, etnik, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Ibu Linda untuk hal itu? Tolong dulu ditahan. Kemudian untuk Pak Yogi, mungkin Pak Yogi bisa bahas ya perkembangan daripada gereja Tionghoa di Jawa Barat yang Bapak bahas itu abad 19. Dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini dalam juga kaitan apakah gereja peranakan itu akhirnya terjadi penggolongan-penggolongan di antara orang Kristen Tionghoa sendiri. Misalnya mereka yang berasal dari Holland Spraken dengan orang Chinese Toto atau Chinese yang sudah sangat kuat Chinese yang sudah sangat naturalisasi di Indonesia seperti itu ya. Nah untuk Pak Andrianus ya ini ada satu pertanyaan yang masuk yang mungkin minta tanggapan kali Pak ya. Ini adalah suara hati saya rasa ini. Orang Tionghoa Kristen pada mengalami masa diskriminasi yang panjang dan sering menjadi kambing hitam. Bagaimana teologi yang Bapak sampaikan itu bisa memberikan satu healing atau comfort serta keberanian untuk tetap hidup dan berkarya di negeri ini. Ya, silakan kepada Ibu Linda terlebih dahulu, kemudian Pak Yogi dan Pak Yosya. Ya, baik, terima kasih Bu Sarina. Jadi ini masalah tentang karakteristik yang disebut sebagai gereja Tionghoa. Nah, kalau kita mendasarkan jawaban ini dari pemikiran Chang Yo-hun, maka beliau itu memberikan definisi. Yang disebut dengan gereja Tionghoa itu adalah pertama, gereja yang berbahasa Mandarin. Jadi di gereja itu masih menyelenggarakan ibadah dalam bahasa Mandarin. Nah, yang kedua, itu gereja tersebut punya karakteristik yang menunjukkan ini beda gitu dengan gereja yang lain dan karakteristik Chinese gitu. Misalnya, pertama itu masalah tentang ini ya, maskulinitas. Jadi muncul bagaimana pola gereja itu ada menonjolkan kepemimpinan laki-laki. Nah, biasanya ini menjadi ciri khas ya dari gereja yang menggunakan pola manajemen dari Chinese gitu. Jadi kepemimpinan laki-laki itu diutamakan begitu. Kemudian juga dari segi manajemennya itu mereka masih pakai manajemen tertutup ya. Kalau misalnya beda dengan gereja peranakan misalnya, kalau gereja peranakan itu kan jelas semuanya tata organisasi. Jelas dengan aturan main organisasi. Tapi kalau gereja Tionghoa itu tergantung siapa yang punya pengaruh begitu. Kalau mereka punya pengaruh, mereka bisa melampaui dari tata organisasi. Jadi kebijakan-kebijakan itu bisa diatur. Nah, ini beberapa karakteristik yang kita lihat itu menjadi ciri dari gereja Tionghoa, begitu Bu. Kalau kita berdasarkan pada pemikiran dari Chang Yo-hun. Yang kedua, pertanyaan tentang apakah misi harus Tionghoa untuk Tionghoa? Nah, pertama saya jawab ini iya dan tidak. Iya dan tidak itu dalam pengertian begini. Iya, karena kita lebih mudah menjangkau dari segi bahasa. Jadi pengenalan budaya, jadi gap kalau kita menggunakan ini ya pola pikir dari John Edmund Haggai, maka di situ dijelaskan bahwa kita lebih mudah menjangkau yang sama begitu. Sama pemikiran, sama value, sama kemudian sama bahasanya sehingga gap yang kecil itu memudahkan komunikasi. Jadi akan dianggap lebih efektif. Tapi apakah hanya itu? Saya kira tidak. Dan kalau dalam perspektif tadi ya, bagaimana melihat pimpinan Tuhan, kalau kita lihat di dalam pola penginjilan dari Yesus Kristus sendiri kan tidak pada satu suku, melintasi batas. Misalnya kepada Petrus itu kan sesama kepada sama Yahudi, tapi kan tidak Paulus begitu. Jadi saya lihat bahwa memang mempermudah untuk menjembatani gap dalam mendekati atau dalam bagaimana memberitakan kabar baik kepada orang lain. Lalu yang kedua, tidak, karena memang pola Tuhan Yesus itu sangat kreatif dan sangat terbuka untuk berbagai macam pendekatan begitu. Nah, satu lagi yang kita perlu bedakan ya antara proselytizing dan evangelism. Ini kadang-kadang kita Kristen sendiri bingung begitu atau tidak bisa membedakan atau kita tidak ini maksudnya menyamakan itu. Nah, sehingga muncul ketakutan kristenisasi atau muncul ketakutan kita untuk menyatakan iman kita hanya karena kita takut dianggap kristenisasi. Nah, ini beda antara proselytizing dan evangelism. Bedanya di mana? Kalau proselytizing itu adalah mengkristenkan atau membuat orang berubah atau dengan sengaja ya, misalnya sengaja traktat itu ditaruh di makanan bantuan yang terjadi misalnya ketika bantuan tsunami Aceh. Itu ada unsur yang untuk mengkristenkan. Tetapi yang namanya evangelism, pemberitaan kabar baik, itu adalah tugas kita memang. Tugas kita mewartakan bagaimana kasih Tuhan, menceritakan
Nah, bukankah kalau pertobatan itu kan dia Roh Kudus, bukan urusan kita begitu ya, tapi urusan Roh Kudus yang membuat orang berubah, menerima Kristus begitu. Tapi tugas kita memberitakan kabar baik. Nah, ini bedanya antara proselytizing dan evangelism. Saya kira itu, Bu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Dari sisi historis, apakah saya melihat ada perbedaan kelas antara orang-orang Tionghoa berbahasa Belanda dan orang-orang Tionghoa Totok yang masih menggunakan dialek Tionghoa? Perlu difahami bahwa memasuki abad ke-20, jemaat-jemaat Tionghoa tadi yang sudah dirintis oleh penginjil peranakan itu diadopsi oleh Badan Misi Belanda. Salah satu cara yang dipakai oleh Badan Misi Belanda ketika akhirnya mereka mulai melirik komunitas Tionghoa di Jawa Barat adalah dengan mendirikan Hollandse Chinese School atau sekolah bagi orang Tionghoa berbahasa Belanda. Maka muncul generasi baru di abad ke-20, orang-orang peranakan yang berpendidikan Barat, lalu berpola pikir Barat dan berorientasi kepada Barat. Nah, ini jadi satu problem ketika orang-orang Tionghoa Totok yang sudah sebelumnya beragama Kristen dari Tiongkok datang ke Jawa Barat, maka timbul satu saling kecurigaan satu dengan yang lain sebetulnya, ditambah pada saat itu sebetulnya di abad ke-20 sejak 1908 itu terjadi gerakan modernisasi Tionghoa di Jawa Barat. Jadi orang-orang Tionghoa yang berbahasa Belanda yang sudah Kristen itu selalu menganggap bahwa orang-orang Tionghoa Totok ini kuno, termasuk di dalam gereja. Nah, ketegangan antara orang peranakan dan orang Totok ini bisa Bapak Ibu baca di tulisannya Kwe Tek Hwai, satu cerpen berjudul Malam Cap Gome. Itu kita bisa melihat bagaimana ketegangan orang peranakan yang modern berbahasa Belanda dengan orang-orang Totok yang masih memegang budaya yang mereka sebut sebagai orang kuno gitu ya. Lalu yang kedua, bagi orang-orang Totok ketika melihat orang-orang peranakan Kristen yang sudah modern, apalagi memotong taucangnya itu, mereka menganggap bahwa mereka lah ras murni gitu ya. Jadi mereka lah yang Tionghoa, mereka yang masih memegang adat budaya, mereka yang masih berbicara di dalam bahasa Mandarin. Maka ketegangan-ketegangan itu sebetulnya terjadi di dalam satu jemaat yang mungkin di dalam pengamatan kita yang tidak menelusuri secara historis itu terjadi karena perbedaan bahasa. Memang betul perbedaan bahasa yang menyebabkan pemisahan antara jemaat-jemaat Totok di dalam Tionghoa Kitokahwe Jawa Barat pada saat itu, tetapi unsur-unsur tadi ya, pandangan perbedaan kelas itu memang sangat kuat, dan itu tidak hanya antara yang Hollandspreken tadi ya, yang memandang bahwa golongan Totok itu kuno dan mungkin lebih rendah dibanding mereka yang sudah pendidikan Barat, tetapi sama bagi orang Totok pun ketika memandang orang-orang Tionghoa peranakan, mereka juga rendah secara budaya dan secara identitas ketionghoaan. Begitu kira-kira Bu Sarinah loh. Thank you Pak, menarik sekali. Jadi ada satu spektrum ke-Chinesean ya, dari yang merasa lebih murni, kurang murni, tidak murni. Oke, thank you Pak. Yosia silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ya, pertanyaan yang bagus, dan biasanya pertanyaan yang bagus itu rumit untuk dijawab ya. Jadi semoga saya bisa mencoba mengurai kerumitan ini. Dan tentu bicara tentang bagaimana bicara tentang healing ya, saya pikir ada beberapa kata lain yang perlu diperhatikan. Nah, ada semacam ketegangan di sini. Mungkin yang dapat dikatakan itu ini ya, keadilan dan kasih itu kali ya. Nah, jadi kalau misalnya kerangka pikiran seperti Black Theology ya di Amerika Serikat tuh misalnya. Nah, Black Theology kan hitungannya seperti penegakan keadilan ya, semacam advokasi ya. Kita tuh pernah loh dulu dijahatin misalnya. Tapi satu sisi yang lain bicara tentang bagaimana ya kita harus bersikap, terutama dalam sisi teologi ya, katakanlah teologi konstruktif ini. Sisi yang lain yang mengasihi ya. Nah, sisi yang mengasihi ini misalnya bisa dilihat dalam dua artikel teman saya misalnya yang tadi saya tampilkan ya, The Last Scapegoat misalnya, teman saya Hans menyatakan bahwa ya udah let it go lah, bisa gitu ya, kita maafin begitu kan. Lalu misalnya kalau yang Cika Kartika Direja ini misalnya dalam dua artikelnya dia bilang orang Tionghoa justru di tengah keterasingannya perlu menjadi teladan gitu. Nah, ini kan suara-suara yang mengasihi ya. Nah, tapi satu sisi yang lain ketika kami dalam diskusi ya, kadang-kadang diskusi dengan teman-teman yang sama-sama Chinese juga, nah respon terhadap berdua ini, loh nggak adil dong, lu pernah ngerasain nggak? Wah gitu, jadi ada ketegangan ini gitu loh. Nah, dan saya sadar juga bicara tentang yang tadi Pak John Lee juga udah bahas ya, bicara tentang Mei 98 ini rumit ya, karena ada sisi politiknya sekali lagi, dan betul bukan hanya orang Tionghoa yang kena gitu ya, tapi
orang Tionghoa juga kena gitu ya. Jadi agak susah ya. Ini antara reformasi atau memang nyasar ke klan ini agak susah dipetakannya. Nah, makanya saya mengerti juga ketika kita berbicara tentang advokasi, biasanya itu namanya bakal menyentuh ranah politik ya. Wah, ini jadi ranahnya sangat sensitif sekali. Makanya biasanya sepemahaman saya, rata-rata orang Tionghoa lebih cenderung untuk mengambil jalan tanda petik mengasihi ya. Atau kalau kita mau pakai bahasa lain, bahasa damai lah gitu ya. Udahlah, let it go misalnya. Nah, tapi menurut saya, pendekatan ini kalau hanya dengan cara berdamai, ini mungkin kurang tepat. Karena sekali lagi contohnya ya, saya bercerita tentang pengalaman saya, misalnya kayak mama saya ya, walaupun tipenya let it go, tapi kayak kasus yang kemarin ya, Pak Basuki Cahayapurnama yang pemenjaraannya, mama saya sampai ketakutan loh, Bapak Ibu sekalian. Jadi toko tutup gitu ya, lalu dia bilang, udah kita nggak usah, kamu nggak usah kemana-mana selama 3 hari, gitu. Loh, saya yang generasi milenial akhir begitu ya, mungkin nggak terlalu terdampak, tapi mama saya terdampak sekali karena dia kan termasuk yang boomers ya sebelumnya. Nah, jadi lihat, hanya menutup saja, hanya mengampuni saja, ternyata tidak menyembuhkan ternyata. Nah, jadi kan batasannya sekarang bagaimana cara kita bisa mengadvokasi satu sisi gitu ya, ada keadilannya bisa dinyatakan, tapi satu sisi juga tetap bisa mengasihi gitu ya. Nah, ini kan ketegangannya. Nah, mungkin yang saya bisa pikir menjadi semacam jalan tengah, nah ini bisa setuju nggak setuju, adalah minimal mengangkat narasi-narasi yang sudah ada. Minimal misalnya narasi-narasi yang luka tadi ya, yang tertutup, seperti misalnya narasi-narasi kepahitan, misalnya gitu ya, terhadap diskriminasi, atau bahkan kalau ada penyintas ya dari Mei 98, saya justru mengundang gereja untuk mendorong ya anggota untuk membuat narasi-narasi ini. Ya mungkin agak sulit ya kalau sampai advokasi mencari siapa dalangnya, wah itu hampir mustahil sepertinya. Tapi minimal luka-luka ini diangkat ya. Nah, saya pribadi misalnya berbagian waktu itu dalam proyek yang ada aku antara Tionghoa dan Indonesia, misalnya menuliskan narasi. Ada buku-buku seperti Cokin misalnya begitu ya, yang mengumpulkan misalnya narasi-narasi, bukan narasi sih, karya-karya orang Tionghoa misalnya di ruang publik misalnya. Nah, atau misalnya kalau Bapak Ibu sekalian tahu ada The Chinese Whisper misalnya ya, yang dilakukan sama Rani Pramesti misalnya di Australia misalnya. Nah, bagi saya itu narasi-narasi ini perlu dikeluarkan ya. Jadi minimal ya, bagi saya minimal advokasi yang bisa dilakukan adalah mengakui dulu bahwa lukanya ada. Mengakui dulu bahwa itu memang pernah terjadi dan kita pernah dijahatin. Gitu, minimal itu harus diangkat dulu. Kalau enggak, nah seperti yang sekarang kita tahu, selama 20 tahun lebih, saya nggak masuk politik ini, memang pemerintah kita masih belum mengakui ya bahwa kejadian itu betul-betul hanya menyasar orang Tionghoa. Dan ini sudah ditulis di Komnas Perempuan misalnya dalam catatan tahunan mereka. Jadi minimal bagi saya yang paling minimal jalan tengahnya ya gereja harus mengakui itu dan gereja harus mendorong bagi saya untuk membuat narasi-narasi ini. Ya setidaknya dengan pengakuan narasi ini ya minimal luka itu baru mulai bisa sembuh ya. Karena luka itu nggak akan pernah bisa sembuh kalau narasi ini nggak pernah diakui. Kalau menurut saya sih demikian. Mungkin ini jalan tengah yang paling minimal yang bisa dilakukan. Ya semoga ini bisa menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosya ya. Ini hal yang memang sensitif dan menyentuh ya banyak orang terkait ya, terutama generasi daripada orang tua kita. Nah saya mungkin hanya sekilas saja menyampaikan. Wycliffe, Bapak Ibu tahu organisasi ini ya, mereka itu mengeluarkan program tentang trauma healing bagi orang-orang yang pernah terkait dengan kekerasan ataupun perang domestik ataupun perang antar suku dan lain sebagainya, dan ada program-program seperti itu. Mungkin kata Pak Yosya benar. Pertama mengakui, kemudian kedua mungkin kita harus mengambil waktu untuk lemen ya, meratapi bahwa itu terjadi gitu ya. Dan kemudian adalah mungkin berani untuk menolong jemaat kita di dalam proses perjalanan penyembuhan itu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan ronde kedua, jika waktu memungkinkan, kita juga hendak mendengarkan masukan atau komentar dari beberapa kawan-kawan kita yang besar dan melayani di gereja Tionghoa, ya seumur hidup mereka mungkin ya. Nah, saya lihat dari peserta itu ada satu, itu Pak Jana Yusuf, yang juga adalah melayani di Sinode GKJ, Gereja Kristen Jakarta. Ini gereja ini agak unik, mungkin umurnya belum 100 tahun Pak ya. Jadi adalah gereja Tionghoa, orang Tionghoa perantauan. Orang Tionghoa migran perantauan lagi ya. Mungkin Pak Jana boleh sharing sedikit, 1-2 menit Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Sarina, Pak Tisna dan teman-teman.
puji Tuhan kita boleh ada dalam webinar hari ini. Saya dari Gereja Kristen Jakarta. Memang di dalam anggaran dasar Sinode Gereja Kristen Jakarta juga ditulis bahwa Gereja Kristen Jakarta adalah gereja Tionghoa. Ya, memang sejak berdirinya para pendiri itu berkeinginan supaya gereja ini bisa memfokuskan diri untuk melayani orang-orang dari etnis Tionghoa. Sehingga dalam anggaran dasar itu ditulis seperti itu. Walaupun dalam perkembangannya Gereja Kristen Jakarta sudah banyak etnis lain yang menjadi anggota jemaat dan dibaptis di GKJ. Tapi kami merasa bahwa sekarang gereja-gereja Tionghoa yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah tidak terlalu banyak yang menggunakan bahasa Tionghoa, dalam hal ini bahasa Mandarin atau bahasa Hakka untuk memberitakan Injil. Sehingga kita merasa masih perlu memberitakan Injil kepada mereka yang memang benar-benar tidak bisa mendengar atau memakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, sehingga kita masih mempunyai fokus untuk memberitakan Injil, khususnya para perantau dari Kalimantan Barat, dari Bangka Belitung, dari Medan atau dari Aceh. Mereka perlu mendengarkan Injil dalam bahasa yang mereka bisa pahami dengan baik, sehingga kita masih terus memberitakan Injil ke Kalimantan Barat, khususnya GKJ itu sekarang lebih banyak fokus di Kalbar. Biasanya kami ya memang mengadakan misalnya perjalanan misi dengan mengadakan retreat buat anak-anak muda. Yang kami lihat adalah setelah anak-anak mudanya boleh percaya pada Kristus, pada saat mereka dari Kalbar pindah ke Jakarta, lalu mereka dibina dalam gereja, lalu mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam usaha pekerjaan dan punya iman yang bagus. Orang tua mereka datang ke Jakarta, lalu karena di Kalbar itu mereka mau datang ke gereja itu sangat sulit dengan budaya latar belakang yang sulit menghadapi lingkungan dan lain-lain, sehingga mereka tidak gampang untuk ke gereja. Tapi pada saat mereka sudah ada di Jakarta, mereka bisa berkomunitas dengan kita, sehingga mereka lebih mudah untuk dijangkau Injil untuk mereka. Jadi intinya kita beritakan Injil pada anak muda, pada anak kecil, pada saat mereka dewasa, mereka Kristen, lalu orang tua mereka sudah pensiun, mereka ikut anaknya, lalu orang tua ini menjadi Kristen juga akhirnya. Ya, Pak Bu Sarina, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Jana Yusuf. Jadi ini menarik ya, kalau kita mendengar ada orang Kristen Tionghoa yang percaya, kemudian mereka bermisi ke ERT gitu ya, ke tanah leluhur. Tetapi ini adalah orang Tionghoa dari daerah berhasil di Jakarta mengingat daerahnya, entah di Kalbar, Medan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Jana. Ini mungkin satu area sendiri ya, yang mungkin rekan-rekan periset muda bisa mendalami lagi. Baik, mungkin di antara rekan-rekan yang besar dan melayani di gereja Tionghoa di Jawa, apakah Pak Kango dari GKA bisa komentar sesuatu, Pak? Setelah itu, jika teman-teman ada yang dari Medan atau Kalimantan di luar Jawa, nanti raise hand. Kita kasih kesempatan untuk komentar sebentar. Silakan, Pak Kango. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bu Sarina, juga Bu Linda ya. Senang sekali mendengarkan pemaparan, dan ya salah satu background yang ditampilkan Bu Linda itu adalah gereja di Surabaya ya. Jadi itu adalah gereja yang paling awal. Jadi kami awalnya dari GKT ya, gereja Kitokauhui ya, bahasa Mandarin, kemudian menjadi gereja Kristus Tuhan ya. Asalnya gereja Kristen Tionghoa, kemudian gereja Kristus Tuhan, dan akhirnya kami split ya, satu tetap GKT, yang dari kami ke GKA ya. Nah, saya tidak menceritakan sejarahnya, tapi kami dari GKA memang gereja kami tidak mencirikan seperti di anggarannya adalah gereja Tionghoa, tapi memang
kalau sampai sekarang kami masih memakai terjemahan yang kebaktian pertama Mandarin atau Indonesia 2 bilingual ya. Tapi kalau dulu memang GKA dan GKT ini unik karena dari berbagai dialek, ada Hokja, ada Hokkien, ada Hakka, ada Kantonis ya. Jadi sekarang masih ada komunitas tapi rasanya semua sudah berbahasa Mandarin, tidak ada dialek ya. Termasuk gereja kami. Nah, gereja kami di GKA Gloria, misi kami bukan lagi ada memang ke China tapi tidak terlalu fokus, kami lebih fokus kepada sesuai dengan kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ya, menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi kami memobilisasi jemaat UPI memang ke suku yang khusus adalah suku sendiri Yerusalem kita, kemudian ke Yudea adalah kita memperhatikan misi ke kantong-kantong Kristen ya, seperti Papua, di Kupang, juga di Kalimantan Barat, kami ada pelayanan dan misioneri yang kami utus di sana. Nah, kemudian sampai ke ujung bumi, ke Samaria, itu adalah suku terabaikan ya, ini memang gereja Tionghoa jarang sekali mengerjakan lintas budaya. Kami masih juga belum terlalu fokus, tapi sudah menjajaki. Ada satu suku yang ada 1-2 ya, itu kami suku STA UPG yang kami juga mendukung. Memang saya melihat gereja Tionghoa ini potensi sekali ya, artinya dalam SDM, dalam resource, manajemen, dalam administrasi, keuangan. Nah, kita mesti kerjasama dengan gereja-gereja di daerah atau gereja lokal ya, mendukung mereka. Nah, kami membekali, memperlengkapi, membina gereja-gereja kecil di daerah supaya mereka juga bisa permisi karena mereka ujung tombak untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan atau mereka yang belum percaya Tuhan. Itu aja mungkin Bu Sarina, waktunya nanti habis. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Kango untuk masukannya dan komentarnya. Apakah Bapak Ibu dari luar Jawa ada yang mau komentar? Mungkin dari Kalimantan Barat, saya lihat ada wakil dari GKKB. Ada Ibu Santi Hendriani. Apakah Ibu Santi mau komentar? Ataukah teman-teman ada dari Sumatera dan tempat lainnya? Kalau ada, saya persilakan. 1 menit. Ibu Santi ada di sini? Ya, Bu Sarina, terima kasih. Maaf karena masalah jaringan ini nggak bisa buka kamera. Terima kasih kesempatannya. Saya dari GKKB di Kalimantan Barat. Memang kalau untuk visi misi kami masih bawa label gereja Tionghoa ya. Tapi untuk pelayanan kita juga tetap fokus di orang Tionghoa, penjangkauan orang Tionghoa, namun juga tidak terlepas untuk suku-suku lain. Ini juga bisa dilihat dari dengan adanya satu departemen misi yang ada di GKKB Pontianak ini yang juga menjangkau suku-suku lain yang saat ini seperti ada rumah baca di berbagai daerah untuk daerah-daerah suku Dayak sih, seperti itu. Terima kasih, Sarina. Terima kasih, Bu Santi. Ya, teman-teman, jadi beragam sekali gereja Tionghoa itu spektrumnya sangat luas sekali ya. Nah, ini adalah topik yang sangat menarik ya. Sekiranya kita ada kesempatan di masa yang akan datang, mungkin kita bisa diskusi bahkan dengan lembaga-lembaga yang asosiasi dari perkumpulan gereja Tionghoa, seperti Pak Kango sudah sampaikan di komentar ya di grup ini, PGTI dan juga yang sejenisnya. Bagaimana mengerjakan kerjasama, saling mendengarkan, termasuk juga membahas hal-hal yang mungkin sangat personal seperti yang Pak Yosia sampaikan tentang healing, trauma, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, karena waktu tidak mengizinkan kita sampai di sini, saya akan minta Ibu Dwi untuk memperkenalkan mengenai monograf, yaitu buku yang diterbitkan dari hasil penelitian. Setelah itu saya minta kesediaan Ibu Dwi juga menutup kita di dalam doa. Silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran, sekali lagi kehadiran Bapak Ibu semua di dalam acara Conversation That Matters ini. Jadi, CTM, singkatannya kayak obat alergi ya, CTM ya. Dan memang ini ya, itu adalah singkatan dari Conversation That Matters, percakapan-percakapan yang penting gitu yang dilakukan. Tetapi juga CTM memang obat alergi, jadi kita harapkan kita juga membahas mungkin masalah-masalah yang bisa masih alergi gitu ya di kalangan umum seperti isu-isu yang sensitif seperti ini. Kalau kita bicara tentang healing, artinya mengakui, mengungkapkan, nah ini saya harap menjadi satu step yang penting supaya kemudian
menjadi inisiatif untuk di tempat-tempat lain dilakukan pembicaraan-pembicaraan sehingga healing yang sejati itu betul-betul bisa terjadi nantinya. Nah, Bapak Ibu, acara CTM ini memang pertamanya kita adakan untuk mempublikasikan karya ilmiah mahasiswa SCT Bandung yang sudah lulus, alumni artinya ya, yang mengerjakan tesis mereka dengan topik-topik yang sangat menarik dan memiliki kontribusi yang besar bagi gereja dan masyarakat. Namun sayangnya tesis-tesis itu tidak mendapatkan kesempatan untuk dipublikasi sehingga seringkali berakhir di perpustakaan. Nah, karena itu kita mau menyediakan wadah itu melalui webinar-webinar hasil riset, tetapi juga menerbitkan hasil karya mereka berupa monograf. Nah, minggu lalu sudah di-launching 2 monograf yang ditulis oleh Ibu Sylvia Wiguno tentang peran sekolah Kristen dalam pembentukan nasionalisme siswa, suatu penelitian kualitatif di SMA Bandung, kemudian juga Saudara Iman dengan prinsip-prinsip pelayanan Yesus dalam menghadapi diskriminasi menurut Injil Matius dengan studi biblika gitu ya. Nah, ini sudah di-launching dan Bapak Ibu bisa memesan ya untuk peserta CTM katanya ada harga khusus gitu ya. Dan nanti juga akan ada bentuk e-book ya yang lagi disiapkan. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Tintin ya dengan nomor HP yang mengirimkan link kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai monograf ini. Dan kedepannya kita berharap juga ada monograf lain yang akan jadi ya. Pajak handphone nanti bisa. Ya, itu saja Bu Sarina informasinya. Mari kita langsung saya tutup dalam doa, Bu Sarina, atau bagaimana? Ya Bu, setelah doa penutup, nanti kita minta semua peserta bersedia menyalakan videonya, kita akan foto bersama sekali. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur acara CTM pagi ini bisa berlangsung dengan baik. Kami memohon berkat Tuhan khususnya untuk para peneliti yang sudah meneliti dan menggumuli topik-topik yang sangat penting yang sudah dibagikan bagi kami semua. Berkati Ibu Linda, Pak Yogi, dan juga Pak Yosia, Tuhan, di dalam pelayanan mereka. Kami memohon nikmat Tuhan supaya mereka bisa terus berkarya menghasilkan hasil-hasil riset yang berkualitas, Tuhan, yang bukan saja memberikan tambahan informasi, tapi juga membawa healing bagi gereja Tuhan, khususnya gereja-gereja Chinese yang ada di Indonesia. Tuhan berkati kami semua, dan kami mau memberikan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Dwi. Terima kasih secara khusus kepada presenter kita, Ibu Linda, Pak Yosia, dan juga Pak Yogi, dan Pak John Lee, yang hari ini telah membawakan presentasi hasil penelitian mereka, dan Pak Joni sebagai penanggap. Juga terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan komentar, pertanyaan, dan memperkaya diskusi kita pada hari ini. Ayo, saya mengajak kita buka cam-nya. Kita akan foto. Silakan kepada panitia, bisa memberi aba-aba. Baik, ada 3 frame. Saya foto yang pertama dulu ya. Sebentar. Ada satu yang masih tertutup, mungkin barangkali bersedia Pak Cheng Listen. Kalau tidak, saya akan ambil fotonya sekarang. Oke, ini frame yang pertama. Memang Bapak Ibu mungkin nggak tahu ada di frame berapa ya, jadi smile terus ya. 3, 2, sebentar. Yang memberikan komentar, mohon maaf ya, karena akan muncul 3, 2, 1. Pertama, sebentar yang kedua. Oke. Ya. Kedua, Ibu Yunita, Pak Yonatan, dan Christina masih tertutup. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Sebentar. Yang ketiga ya. Oke, yang ketiga masih banyak sekali yang tertutup. 3, ya. Oke. Pak Teddy, Pak Herben, barangkali mau dibuka. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak Ibu. CTM diadakan 3 bulan sekali. Sampai jumpa di webinar ilmiah berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat. Terima kasih Pak Joni, Bu Sarina. Terima kasih. Terima kasih.
Diharapkan para pembicara, penanggap, dan tim CTM bisa tinggal sebentar untuk kita evaluasi. Terima kasih. Ya. Bu Giokli, stay dulu, Bu. Pak Johan mana udah pergi, Pak Johan. Ya, oke. Baik, silakan Bu Dwi, bisa tolong pimpin evaluasinya. Terima kasih. Nah, ya, yang pertama, apresiasi sebesar-besarnya ya buat teman-teman presenter dan juga Pak John Lee sebagai penanggap dan juga alumni SCTB. Ya, terima kasih, dan saya rasa ini tadi berjalan dengan baik ya, dan sangat, menurut saya hasil-hasil penelitian dipresentasikan itu sangat menarik dan sangat berbobot gitu ya. Well done semuanya, juga Bu Sarina. Terima kasih. Tadi juga mendadak meminta beberapa perwakilan dari gereja, saya rasa itu juga sangat baik ya. Jadi supaya mereka juga ada suara begitu. Saya rasa begitu aja, Bu, dari saya. Ya. Apakah ada masukan dari pembicara ataupun penanggap? Silakan. Saya memberi informasi saja, Bu Sarina. Jadi untuk follow up dari apa yang sudah di penelitian mengenai gereja Tionghoa ini, kami barusan, ini Pak Sutrisna, mengirim, submit untuk proposal penelitian ke Dikti, bagaimana memperkenalkan Tionghoa ini dalam bentuk gamification, Pak. Apa itu, Bu? Jadi kayak digital modul gitu, modul digital menggunakan augmented reality dan juga virtual reality. Jadi saya bersama tim di kampus kami, karena di Petra itu kita membuka namanya Digital Institute. Jadi bagaimana modul-modul pembelajaran itu disampaikan secara digital begitu. Nanti kalau misalnya jadi, karena kalau berdasarkan penelitian dari Arifin, yaitu kan dikatakan ada 10 kota-kota yang populasi terbanyak